Silakan Bang David. Oke, baik. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Jadi, kembali lagi kita bertemu di Dermaga 90 setelah sekian lama, mungkin sekian ratus tahun kita tidak melihat ada undangan dari Mas Bari tentang dermaga. Akhirnya kita mendapatkan lagi. Dan pada saat ini kita terhormat mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan materi dari Pak Arief Susanto, Ketua Himpunan GEA 92, yang saat ini juga sebagai dosen di ITB. Kalau dulu waktu saya kuliah ngajar mineral optik, kalau sekarang mungkin hidrogeologi Pak ya, Pak Enggak, Arief. saya masih petrologi. Oh masih, siap. Ya. Jadi di sini kita ada 26 peserta, jadi ada dari berbagai angkatan, dari yang 21 masih mahasiswa, ada dan juga ada yang dari senior-senior. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelumnya dari Mas Bari ada kata-kata yang ingin disampaikan. Oh, tuh, langsung saja mungkin ya. Oke, mungkin langsung ya. Silakan. Silakan, Oke, David. siap. Siap, siap. Oke, terima kasih. Jadi saya persilakan kepada Mas Arief Susanto untuk mempresentasikan materinya. Jadi kita akan mendengarkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan tanya jawab dan diskusi interaktif seperti itu. Oke, silakan Mas Arief. Oke, terima kasih Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman dari IA Geologi atau dari mahasiswa atau Bapak Ibu rekan-rekan dosen dan juga rekan-rekan teman-teman semuanya. Eh, Mohon izin pada malam ini saya akan menyampaikan sebenarnya lebih ke sharing ya, sharing pengalaman, mungkin pengalaman praktis ya dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kami kerjakan, yaitu untuk penyediaan air bersih layak untuk masyarakat dari eksplorasi sampai pemanfaatan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Bari ya. Sebenarnya ini saya ngobrol dengan Mas Bari untuk kegiatan ini udah lama Mas Bari ya, jadi udah mungkin setahun lebih ya kali ya, karena ini waktunya nggak cocok waktu itu belum cocok aja, jadi baru kali ini mungkin baru baru bisa terlaksana Mas Bari ya. Kemarin tiba-tiba Mas Bari itu kontak saya 2 hari yang lalu Mas Bari ya. Betul. Terima Tiba-tiba kasih. tiba-tiba kontak ya, alhamdulillah. Dan minggu sebelumnya saya juga udah ada materi ya yang udah ada materi yang siap, karena waktu itu kan minggu lalu itu saya diminta untuk sharing FGD ya, di FGD fisika gitu ya, untuk kegiatan PKKM gitu ya. Nah, temanya mereka salah satunya yaitu tentang kegiatan proyek mandiri untuk air bersih. Jadi mungkin ini lebih ke sharing pengalaman aja secara praktis. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya dosen di Teknik Geologi ITB. Saya angkatan 92, adik kelasnya Mas Bari. Kemudian background saya sebenarnya, saya petrologi sebenarnya, Mas David. Saya masih petrologi sebenarnya. Jadi kegiatan ini Apa? sebenarnya kegiatan yang tadinya nggak disengaja sebenarnya. Jadi background saya masih petrologi, cuma ini adalah kegiatan apa ya, istilahnya kegiatan sampingan atau hobi atau ya kegiatan pendukung lah sebenarnya ya, karena background saya mungkin disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saya background saya petrologi. Jadi kegiatan air bersih atau mungkin yang dalam tanda kutip berbau hidrogeologi sebenarnya sampingan tadinya itu. Karena kegiatan ini tadinya itu kegiatan yang tidak sengaja sebenarnya Mas Bari. Jadi sebentar. Jadi kegiatan kami ini awalnya adalah kegiatan ini. Sebenarnya kami ini awalnya dari kegiatan riset sebenarnya ya. Dan saya ada riset kegiatan di mana, di Pangalengan. Jadi kan saya sedang riset di Pangalengan. Jadi riset saya sebenarnya tentang petrologi, tentang evolusi fluida dan di evolusi fluida di lapangan panas bumi Wayangindu. Gitu. Jadi saya ingin mengetahui tentang water rock interaction di lapangan Wayangindu. Karena background saya petrologi, jadi saya ingin belajar tentang water rock interaction sebenarnya. Jadi
saya ambil sampel batuan, banyakkan sampel batuan, kemudian juga karena saya pengen mengetahui tentang geokimia air dan geokimia gas, saya ambil sampel gas solvatara dan juga air panas dan juga air dingin. Nah, kemudian kan data air dingin yang saya ambil ini cukup banyak, ada mungkin sekitar 50-an lebih lah gitu ya. Nah, kemudian saya berpikir data air yang saya manfaatkan, yang sudah saya ambil ini buat apa? Selain untuk riset ya, selain untuk nanti publikasi, untuk riset, memang untuk keperluan studi. Ya ini kemudian data ini kemudian saya manfaatkan untuk membantu masyarakat, karena selama saya pemetaan di sana, berinteraksi dengan masyarakat, terutama di Pangalengan, ini banyak masyarakat yang kekurangan air, gitu ya. Jadi ini sebenarnya dalam tanda kutip adalah awalnya adalah sebagai by accident ya, sesuatu yang tidak disengaja. Jadi by accident dari ngobrol dengan masyarakat, interaksi masyarakat, kok mereka kekurangan air segala macam gitu ya. Padahal di situ di Pangalengan adalah daerah yang subur sebenarnya. Itu kan daerah dataran tinggi Pangalengan. Dataran tinggi Pangalengan, daerah yang subur, daerah geotermal, daerah yang subur ya, daerah tinggian, dan itu air atau mata air itu sebenarnya cukup berlimpah gitu ya. Cuma memang mungkin pertama adalah pengelolaan dari masyarakat yang belum baik, dan juga memang faktor topografi ya. Jadi kadang mata air itu ada di bawah, perkampungan penduduk itu ada di punggungan atau di elevasi yang lebih tinggi. Nah, itu juga jadi satu problem di Pangalengan. Nah, kemudian kenapa ini dimulai di Pangalengan? Jadi Pangalengan juga sebenarnya buat kami yang GIA ini adalah Pangalengan ini adalah daerah yang mungkin punya nilai apa ya, histori gitu lah ya, Mas Bari ya. Jadi di sini pada saat itu kami Diksar, acara akhirnya adalah di situ Cilencah di Pangalengan. Jadi itu juga salah satu motivasi paling tidak buat saya pribadi ya, ini karena memang kami atau saya pribadi dan juga mungkin teman-teman GIA ya, terutama angkatan 90-an mungkin ya, yang pernah merasakan Diksar di Pangalengan mungkin punya kenangan lah, punya kenangan di Pangalengan, terutama di situ Cilencah ya, karena di situ kami dulu di istilahnya di Diksar, kemudian dan mendapatkan jaket kuning lah, dilantik sebagai anggota GIA di situ Cilencah. Jadi kurang lebih itu prolognya. Ini yang alasan klasik ya, alasan yang lebih ke alasan pribadi. Yang kedua, ini masalahnya adalah yang kedua adalah air itu adalah kebutuhan yang utama buat masyarakat ya untuk hidup, karena tanpa air manusia tidak bisa hidup. Jadi ini apalagi sekarang saat ini adalah musim kemarau ya, musim kemarau, banyak daerah-daerah yang mungkin kekurangan air segala macam, baik itu air itu memang kering atau tidak ada, atau memang air itu daerah itu tercemar gitu ya, baik itu oleh antropogenik, limbah rumah tangga, ataukah oleh industri. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ini adalah kegiatan sebenarnya diawali dari kegiatan pengabdian masyarakat ya. Jadi tugas kami sebagai dosen itu adalah biasanya tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah pendidikan atau pengajaran, mengajar. Yang kedua adalah penelitian. Nah, ini juga saya melakukan penelitian di Pangalengan. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Jadi memang tugas dosen sebenarnya tidak ringan sebenarnya, tidak mudah juga ya, karena memang kami diberi tugas untuk tridharma perguruan tinggi. Jadi kegiatan ini juga kami lakukan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah kaitannya dengan menuju air minum aman ya, sesuai dengan SDGs ya, SDGs dan juga SDGs desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa yang terkait dengan desa layak air bersih dan sanitasi. Jadi kalau kita lihat SDGs di sini, ini adalah SDGs yang ke-6, jadi air bersih dan sanitasi layak. Jadi mungkin di sini saya lebih fokusnya karena background saya adalah geologi, mungkin saya akan banyak berkecimpung di air bersihnya karena masih terkait dengan bidang geologi. Jadi di sini kegiatan ini sebenarnya sudah kami mulai dari tahun 2015 ya, 2015. Nah, ini kemarin waktu itu banyak dibantu juga oleh temannya Mas David ya. Ini pada saat saya ke lapangan, pemetaan dan juga mungkin kegiatan masyarakat ini banyak dibantu oleh Joshua ya, Joshua Satriana itu 2011. Bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya yang studi di Pangalengan, dan juga dibantu juga oleh ini setelah Joshua itu lulus, saya dibantu oleh lalu Faizin ya,
2015. Saya juga banyak membantu. Jadi kurang lebih Joshua dan Lalu ini yang banyak membantu saya dalam penelitian dan juga pengaduan masyarakat, terutama di daerah Pengalengan ini. Jadi di Pengalengan ini kami mulai bekerja dari tahun 2000, pengabdian masyarakat ya, mulai dari tahun 2015 sampai 2022. Jadi udah sekitar paling nggak ada sekitar 7 tahunan lah gitu ya, pindah-pindah. Jadi pindah jadi tahun ini di desa ini atau di RW ini atau kampung ini, nanti tahun depan nanti pindah lagi di kampung yang lain atau di desa yang lain. Jadi ini memang dananya awalnya didanai oleh ITB, oleh LPPM ITB. Kemudian berikutnya juga didanai juga oleh Kementerian Diputristek ya, Kemendikbudristek. Ini terkait dengan kegiatan PPMPT ya. Jadi di Pangalengan ini sendiri kami sebenarnya 5 tahun di sini membantu masyarakat di sini kurang lebih 5 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua itu dibiayai oleh dana pengiriman masyarakat dari ITB. Waktu itu masih sederhana, jadi kami melakukan pemetaan geologi sudah kami lakukan karena memang kami studinya di sini. Penelitian kami di Pangalengan. Kami melakukan pemetaan vulkanostratigrafi, pemetaan alterasi, dan seterusnya, dan juga termasuk pemetaan mata air, baik itu mata air dingin atau mata air panas. Nah, kemudian di sini tahun pertama itu tahun 2018 dan 2019 itu kami membantu, masih sederhana waktu itu, jadi hanya pemetaan mata air, kami cek airnya, kami ambil sampelnya, baik itu kita ukur parameter fisik ya, parameter fisik air, temperatur, pH, TDS, EC, dan seterusnya. Kemudian kami juga melakukan sampling ya, sampling geokimia air, baik untuk nanti analisis kation anion, dan juga berikutnya adalah beberapa sampel kami analisis untuk mikrobiologi untuk mengetahui kandungan bakteri E. coli. Gitu ya. Karena memang kami ini berangkatnya dari geologi, dari ilmiah, jadi memang apa yang kami lakukan ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip dari ilmu geologi yang kami pelajari di kampus ya, di ITB. Jadi awalnya dari situ, dari penelitian geologi, pemetaan mata air, kemudian sampling air, dan kemudian nanti analisis lab, dan kemudian nanti dari di situ kami pilih mata air yang bagus, yang debitnya besar, dan juga mungkin kualitasnya bagus, itu yang kemudian kami bikin bak air. Jadi waktu itu masih sederhana berupa bak air. Kemudian setelah tahun kedua, saya mulai berpikir ini ada apalagi yang harus saya lanjutkan gitu ya. Jadi karena di situ saya masih melihat masalah gitu ya. Jadi di sana masalahnya adalah pertama adalah memang manajemen air itu masih belum baik ya. Karena di sana kan air sebenarnya berlimpah. Di daerah ini kalau kita lihat di peta Google Map ini ya, itu air sebenarnya cukup berlimpah. Karena air berlimpah itu, jadi air itu sampai dibuang-buang di masyarakat. Jadi air yang dari bak yang sudah kami bikin itu disalurkan pipa oleh masyarakat, kemudian masuk ke rumah-rumah warga ke bak air. Nah, itu dari bak air itu warga nggak menggunakan keran air. Jadi air yang itu sampai meluber, ya sampai kebuang. Jadi air sampai dibuang-buang kasarnya gitu ya. Tapi ya masalahnya adalah yang dekat dengan bak air itu mungkin airnya lancar, terpenuhi, tapi rumah warga yang lokasinya berjauhan agak jauh dari bak air ini yang kekurangan air, yaitu karena air itu yang berlimpah itu dibuang ya, karena mereka menganggap bahwa air itu adalah barang yang murah gitu ya, yang dalam tanda kutip sampai nggak ada harganya, maka sampai dibuang-buang gitu ya. Itu yang kemudian kami edukasi bagaimana caranya mengelola air itu dengan baik lah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kegiatan yang 3 tahun terakhir ini, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini didanai oleh Kemendikbudristek ya. Jadi di sini saya sebagai ketuanya, terus dibantu dengan Pak Erwin, Dasapta Erwin Irawan dari geologi, dosen geologi, ini ahli hidrogeologi. Kemudian dibantu oleh Pak Joko Nugroho dari Teknik Sipil ITB ya, dari dosen sipil air lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kami ini adalah desanya. Jadi ini ada tahun pertama, PPM itu yang pertama adalah di sini di RW 14, kemudian tahun kedua itu ada di RW 24, yang terakhir adalah di RW 10.
Jadi yang titik-titik warna biru ini adalah air dingin, yang merah-merah ini adalah air panas. Jadi kalau kita lihat ini adalah Gunung Bedil, ini adalah yang power plant Wayangindu Start Energy itu adalah di sini. Ya, memang ini daerah daerah geotermal gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian permasalahan yang kami hadapi waktu itu yang pertama tadi kami melihat baknya masih seperti ini ya. Waktu itu ada mata air ini kecil, maksudnya ya cukup besar ya. Cuma masalahnya ini adalah dia sempat tertutup oleh longsor, jadi dia mungkin bukaannya jadi kecil. Kemudian ini yang tahun pertama yang kemudian kami manfaatkan, kami baru bisa bikin bak waktu itu. Jadi waktu itu masih awal, jadi kami hanya kegiatannya memetaan mata air, ya, terus kemudian studi geologi sama eh, membuat bak air, ya, dan juga mungkin edukasi lingkungan berupa penanaman pohon. Ya, ini yang kegiatan pertama dan kedua di Pangalengan. Kemudian eh, masalahnya adalah ini, ya, jadi air yang ini sampai ke rumah warga dibuang-buang, ya, di bak air. Kemudian sistem PAMDES atau pengelolaan air masyarakat itu rata-rata kurang lebih seperti ini. Jadi air yang dari bak ini dialirkan ke perkampungan, nanti akan ditampung di sini. Dari bak air kecil ini kemudian pakai selang-selang, ya, selang-selang kecil. Kemudian selang-selang ini kemudian masuk ke rumah-rumah masyarakat. Masyarakat itu karena mereka menganggap ini murah, jadi ya masuk di bak air itu kalau sudah penuh ya luber, dibuang gitu ya, kebuang gitu. Nah, ini juga dengan adanya proses pengelolaan seperti ini adalah tidak efektif ya, terutama tekanan air dari kecil. Yang kedua, ini juga potensi konflik di masyarakat. Karena ini kadang-kadang kalau ada warga yang nakal, kadang ini punya tetangganya dicabut supaya air itu ngalir debitnya lebih lancar ke rumahnya sendiri, atau kadang-kadang ditutup dan seterusnya lah gitu. Dan ini juga masalah air di sana juga kadang-kadang juga menimbulkan konflik ya, secara lokal ya, konflik air. Jadi di sana juga ada problem, satu air untuk air minum dan satu lagi air untuk perkebunan atau pertanian. Karena daerah-daerah Pangalengan adalah daerah sentra sayuran ya. Jadi di sini sayuran terkenal bagus di sini ya. Memang daerah sentra sayuran. Jadi seringkali ada konflik sosial, yaitu rebutan air, baik itu air untuk air minum dan air untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan. Nah, ini yang 3 tahun yang kami kerjakan, tahun ketiga, 4 dan 5 ya, 5 tahun di Pangalengan, desa Pangalengan. Jadi masalahnya pertama adalah ini ya. Kemudian yang kedua itu ada di RW 24 ya. RW 24 itu lokasinya ada di belakang rest area KPBS ya, Pangalengan. Jadi kalau kita dari bundaran Pangalengan itu ke kiri itu, ke timur itu ke arah pasar ya, ke arah Wayangindu, ke barat itu ke arah Situ Cilencah. Nah, di situ ada rest area, sebelum dekat belokan itu ada rest area, ada KPBS Pangalengan ya, yang karena di sana juga terkenal sentra susu ya, susu segar ya, susu murni dari sapi ya gitu. Masalahnya adalah ini ya, di belakang itu ada mata air besar ya, mata air cukup besar, ada 2 mata air cukup besar. Cuma masalahnya mata air ini itu dijual ke KPBS, ke pihak swasta. Sehingga warga yang di RW 24 ini tidak dapat air, nggak kebagian air, karena air ini kan sudah dijual ke pihak swasta, jadi ini pasti akan lari ke KPBS. Nah, sementara warga di sekitar ini, di RW 24 ini, itu tidak dapat air. Pertama, di sini sebenarnya ada air ya, di sini ada air, itu kan posisinya ada di Pungungan ya, kampung ini ada di Pungungan, mata air di bawah itu ada sebenarnya. Ada 4 mata air sebenarnya, nah, 4 mata air, cuma masalahnya mata air yang dari sana itu tercemar. Pertama tercemar oleh E. coli ya, E. coli kemungkinan adalah dari kotoran sapi, karena memang di atas dari mata air itu ternyata ada kandang sapi. Setelah saya tanya warga segala macam gitu ya, saya survei, ternyata di atasnya itu ada kandang sapi, sehingga kotoran sapi itu mencemari mata air yang sudah ada, walaupun tidak sebesar ini ya, tapi sebenarnya masih bisa digunakan. Yang kedua, pencemaran yang berikutnya adalah selain kotoran sapi adalah ini adalah daerah sayuran ya, sentra pertanian. Nah, ini yang mata air yang ini itu tercemar oleh pupuk kimia ya. Jadi dari hasil analisis kimia saya itu ada nilai anomali kimia lah ya, yang nilai-nilai kimia yang kemungkinan itu adalah dari
dari pencemaran dari obat-obat kimia yang digunakan untuk proses ini pertanian di sini untuk pengobatan hama atau untuk ini ya pupuk dan seterusnya ya gitu seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang kami kerjakan. Nah, ini jadi mungkin kami akan mulai dari yang ketiga nanti di RW 10 itu di Selatan Pasar Pangalengan. Nah, saya mulai mungkin dari di RW 20 yang pertama. Jadi ini adalah kegiatan kami pertama karena kami ini kan background-nya geologi ya. Kami tidak pernah belajar, paling tidak saya pribadi tidak pernah belajar bagaimana cara distribusi air. Karena kami itu kan belajarnya hanya secara lebih ke hulu ya, bagaimana melakukan pemetaan geologi, melakukan pemetaan mata air, melakukan pengukuran parameter fisik air, pengambilan sampel, analisis kimia, sampai nanti ketemu mungkin identifikasi, mungkin mata airnya jenisnya apa, atau mungkin nanti kinesanya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini berangkat dari kondisi masyarakat itu, akhirnya saya berpikir sama teman-teman tim saya gitu ya, bagaimana supaya masalah air yang di air bersih, terutama di masyarakat ini, itu bisa eh, ada solusinya lah ya buat masyarakat. Jadi ini yang kemudian kami kerjakan. Jadi memang ini prosesnya juga cukup panjang sebenarnya, dan cukup ya memang gampang-gampang susah ya. Jadi pertama itu memang ya kami harus datang ke desa, sosialisasi dengan masyarakat, mengedukasi ya, sosialisasi apa yang mau kita kerjakan. Yang kedua kami juga tanya masalah di masyarakat itu apa, kebutuhannya apa. Nah, kemudian nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Jadi supaya ada komunikasi dua belah pihak ya. Jadi warga butuhnya apa, nanti kami dari ITB ini bisa bantu apa gitu ya, supaya target dan kegiatan ini bisa tercapai dengan baik lah gitu. Kita sosialisasi seperti ini di desa. Kemudian dari ini setelah kita lakukan penelitian, kita ini kan tahun yang kedua sebenarnya, tahun ketiga sebenarnya di Pangalengan. Jadi itu akhirnya kita rubah bikin PAMDes. Jadi karena air itu kan dari mata air yang tadi yang pertama kami bikin itu dia ini kami bikin baknya itu masuk ke rumah warga itu tanpa pakai sistem keran ya. Jadi kalau airnya penuh ya, baknya penuh ya dia akan luber. Nah ini kemudian kami perbaiki, kami bikin dari mata air itu kita tampung dulu di sini, kita namanya bak ini kan namanya bromcap ya, bromcap atau bak pengambil air dari mata air ya. Kemudian yang kedua kita bikin bak distribusi di sini. Ini volumenya kurang lebih 10 kubikan ya, 10 kubik dari sini. Kemudian kami distribusikan mengelilingi dari perkampungan. Jadi kurang lebih ini ya. Jadi ini mata airnya. Ini mata air kalau dari mata airnya dalam termasuk mata air depresi ya. Jadi ini di suatu lembah ya di daerah Kebun Teh. Ini di suatu lembah, ada lembah ini muncul mata air yang cukup besar sebenarnya. Ada dua mata air yang cukup besar ya. Nah, ini waktu itu kita bikin baknya. Kemudian sebenarnya pipanisasi dari masyarakat sudah ada, tapi banyak yang rusak itu yang kita benahin. Nah, ini kemudian kita bikin bak distribusi itu di sini. Kemudian dari sini kita distribusikan, bikin pipanisasi mengelilingi dari rumah warga itu di situ. Jadi sistemnya adalah sistem loop, jadi loop tertutup. Jadi air itu nanti akan tertutup dari sini, dia akan mengelilingi perkampungan ini. Jadi dia akan mengalir dua arah, baik itu ke kiri atau mungkin ke kanan, dan nanti akan ketemu lagi gitu ya. Jadi bentuk loop. Jadi ini ada di RW 14 dan juga di sebagian RW 13 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga hal baru juga buat saya ya, terutama buat saya pribadi, karena memang kami nggak pernah belajar bagaimana cara bikin distribusi air, pipanisasi dan seterusnya gitu ya. Ya, makanya kami waktu itu mengajak Pak Joko Nugroho dari Teknik Sipil ya, dan juga kami diskusi juga dengan warga. Kebetulan di sini ada warga yang memang ada kontraktor ya, kontraktor kecil gitu ya, yang sering beberapa kali pernah ngerjain tentang air bersih lah gitu ya. Makanya ya, kita diskusi lah sampai situ sambil belajar sama-sama, terus kita bikin ya. Jadi ini kurang lebih kita lakukan pemetaan juga. Jadi ini ilmu apa istilahnya ya, IMPK atau langkah kompas ya, itu kami terapkan juga di sini untuk membuat ini keliling ini gitu ya, keliling jalur distribusi pipanisasi ini gitu ya. Jadi ini kami bikin kurang lebih ada sekitar 2.600 ya meter ya, kurang lebih hampir 2,7 kilo ya, 2,7 kilometer. Yang kedua
meteran kita pasang, karena waktu itu warga belum pakai meteran, jadi meteran yang kita pasang ada sekitar hampir 300 ya, 291. Nah, ini volume bak yang kita pasang seperti ini di sini. Jadi inilah kegiatan yang seperti ini. Jadi kita pasang meteran, karena di sana waktu itu belum ada meteran. Pernah ada meteran, tapi waktu itu ya sama. Kadang-kadang dicuri sama warga, ya nggak tahu dicuri siapa, tiba-tiba aja hilang gitu ya, hilang. Kemudian kita edukasi, alhamdulillah ya mereka bisa inilah ya, bisa memanfaatkan dengan baik. Dan juga ini waktu itu peresmian baknya ini, bak serah terima bak distribusi ini ke pihak desa. Ini kami juga sebenarnya tema kami waktu itu adalah pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, untuk penyediaan air minum desa bagi masyarakat desa Pengalengan. Jadi memang ini harapan kami waktu itu adalah cita-cita kami itu pengen air itu dikelola oleh masyarakat, oleh desa gitu ya, oleh masyarakat atau oleh desa. Dalam hal ini adalah BUMDes, karena BUMDes itu adalah eh, badan usaha tingkat paling kecil ya, yang diakui oleh pemerintah di tingkat pemerintah desa, yaitu BUMDes. Gitu. Ini kami juga melakukan pelatihan ini ya, untuk manajemen BUMDes, baik itu akuntansi dan seterusnya. Ini waktu itu kunjungan ini kami bikin waktu itu tahun 2020. Nah, ini waktu itu ada kunjungan dari EHIME ya, mahasiswa EHIME tahun 2021. Tahun kemarin ya, bukan 2021, ini tahun kemarin kunjungan untuk mengetahui ya, mereka belajar studi di sini untuk belajar bagaimana masalah sosial yang ada di Pangalengan, khususnya masalah air bersih, dan bagaimana cara solusinya. Dan insya Allah besok juga nanti kami akan bantu Pak Idam ya dari geologi, yang nanti akan besok juga ada kunjungan juga dari mahasiswa EHIME, dari tamu dari Jepang ya, EHIME University, yang nanti akan besok ke Cimenyan. Ini bak air yang kemarin juga dibantu oleh dari alumni ITB 92 waktu itu ya, bikin bak ini, dan juga sebagian dana untuk pipanisasi. Berikutnya adalah yang kedua, ini yang di RW 24. Nah, ini adalah masalahnya adalah seperti ini ya. Jadi ini kampungnya adalah di perkampungan RW 24, ini ada di Bungungan. Ini adalah mata air besar yang dijual ke KPBS, sehingga warga tidak bisa akses ini, air bersih ini. Kemudian di sini ada beberapa mata air, ada 4 atau 5 ya di sini, mata air kecil-kecil, tapi sebenarnya bisa digunakan, cuma masalahnya tercemar, baik itu kotoran sapi atau tercemar oleh limbah kimia ya, dari pupuk atau dari proses pertanian di sana gitu ya. Nah, kemudian karena ini tidak bisa digunakan, akhirnya waktu itu kami diskusi dengan warga, ternyata di bawah ini ada mata air yang cukup besar, cukup bagus lah gitu, dan belum dimanfaatkan. Ya, ini yang kemudian kami teliti, kami ambil sampelnya, kita uji analisis kation anion dan juga kemudian mikrobiologinya, alhamdulillah ini airnya bagus. Nah, ini yang kemudian ini kita manfaatkan untuk kita tarik ke atas ke perkampungan. Jadi posisinya ini adalah mata airnya ada di bawah, kampung itu ada di sini, di atas ini kampungnya ya. Jadi beda tingginya itu 75 meter, beda tinggi ini dari bawah sampai ke atas itu kurang lebih 75 meter. Kemudian jaraknya adalah 1 kilo. Nah, ini juga jadi problem juga buat saya pada saat itu juga. Saya juga bingung juga waktu itu bagaimana caranya mengangkat air ini dari bawah ke atas. Jaraknya 1 kilo dan beda tingginya kurang lebih 75 meter gitu ya. Ya akhirnya saya tanya-tanya ke teman-teman, tanya ke teman anak elektro, masalah listrik, masalah kabel, masalah pompa, karena pada saat itu memang saya belum tahu gitu ya, masih buta tentang bagaimana pemanfaatan air bersih lah gitu ya. Jadi kita tanya-tanya ke teman, diskusi warga dan seterusnya. Jadi alhamdulillah ini yang kemudian kita pompa mata air yang ada di sini, kita bikin bak ya. Jadi ini kita teliti ya. Kita pertama sosialisasi. Ini tadi mata air yang tadi di sini kita teliti, yang tadi ada di bawah ini kita teliti, kita sampling. Kemudian ini setelah itu yakin bahwa itu debitnya besar dan juga kualitasnya bagus, kemudian nanti kita bikin baknya. Kita bikin bak airnya, kemudian kita pasang listrik. Nah, listriknya juga jadi problem juga karena jaraknya jauh 1 kilo dari tiang listrik yang ada di kampung sampai ke sini itu kurang lebih jaraknya 1 kilo. Jadi kami harus memasang jaringan listrik, kabel listrik kurang lebih sekitar 1 kilo panjangnya. Terus kemudian
Selain itu juga kami pasang juga dari mata air ini kita alirkan ke bak. Nah, bak ini kemudian kita pasang pompa. Pompanya kurang lebih 2 PK ya. 2 PK dengan daya kurang lebih sekitar 3.300-an kalau 3.500-an lah kalau nggak salah itu ya. 3.500 tadi untuk menarik air sampai ke sini, sampai ke toren. Dari sini jalur distribusi air ini pipanisasi sampai ke sini, baru kemudian dari sini kemudian kami alirkan ke rumah warga, ke rumah warga yang di sini. Ya alhamdulillah ini eh, bisa berhasil terlaksana ya. Jadi masyarakat di sini RW 24 itu dulunya lah daerah yang sering kekeringan, susah air karena yaitu masalahnya mata air yang dari situ dijual ke pihak swasta. Nah, ini adalah peresmian dan serah terima Pamdes ya dari ITB ke pihak desa ya. Dan ini juga ada beberapa mahasiswa geologi atau mahasiswa GEA ya yang ikut terlibat atau belajar dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya tentang air bersih. Ini kemudian ini yang beberapa yang kami lakukan uji ya, uji sampel analisis airnya. Ini analisisnya di Badan Geologi ya. Jadi ini adalah parameter kimianya, persyaratannya sesuai dengan Kemenkes tahun 2010 dan di waktu itu masih memakai tahun 2010 ya. 2010 kita analisis kimianya, parameter fisiknya, analisis kation dan anionnya, apakah dia layak atau tidak, termasuk juga kita uji mikrobiologinya ya, kandungan E. coli atau kandungan total coliformnya. Jadi di sini kita bikin bak kurang lebih sekitar volumenya ini ya, sekitar 10 kubikan. Ini kita pasang toren kurang lebih sekitar 5.000 liter. Kemudian jaringan pipanisasi kurang lebih sekitar 2 kilo, 2,1 kilo. Kemudian kita pasang 124 meteran ya, yang dimanfaatkan oleh sekitar 720 warga ya. Kita masang listrik ini kurang lebih 1 kiloan ya, 1 kilo lebih. Ini memasang jaringan KWH meter juga 3.500 watt, pompanya pakai yang 2 PK dan juga pakai stabilizer ya, karena ini kan jaraknya cukup jauh, jadi harus pakai stabilizer sekitar 5.000 PA gitu. Kurang lebih seperti ini. Alhamdulillah ini udah jalan. Kemudian berikutnya adalah masalah yang ketiga. Jadi ini di desa lain ada 3 kasus yang berbeda. Di sini juga saya banyak belajar di lapangan. Jadi pertama tadi mata airnya ada di atas, kamu ada di bawah itu mudah dengan pakai sistem gravitasi. Yang kedua tadi masalahnya airnya di bawah, kamunya di atas. Ini kita tarik pompa. Nah, kemudian kalau yang masalah yang ketiga di RW ini adalah di perkampungan. Ini di selatan Pasar Pengalengan persis. Ini ada RW 10. Ini walaupun dia luas wilayahnya kecil ya, tapi ini padat sekali. Ya, padat sekali seperti ini. Jadi permasalahan di sini adalah di situ sebenarnya udah ada PDAM. PDAM Kabupaten Bandung itu udah ada airnya dari atas ya, bagian hulu, karena memang di sana masih banyak mata air yang cukup besar. Cuma masalahnya adalah di sini air dari PDAM itu pertama biayanya mahal. Jadi itu problem buat masyarakat. Karena di sini kan masyarakatnya campur ya, ada yang kaya, ada yang mungkin kurang mampu gitu ya. Jadi dan sebagian besar adalah mungkin kurang mampu. Jadi mereka keberatan dengan biaya yang cukup mahal dari PDAM. Yang kedua, air dari PDAM ini airnya nggak lancar. Jadi mungkin air karena kan ini PDAM ini jaringannya kan cukup banyak yang dilayani di sini ya. Jadi eh, air yang masuk di kampung ini di RW 10 ini adalah tidak lancar. Jadi air itu hanya ngalir kalau tengah malam gitu ya sampai subuh lah gitu ya. Kalau nanti udah pagi atau siang, apalagi siang itu udah nggak ngalir sama sekali. Nah, itu masalahnya. Jadi kemudian kita juga survei juga mata ini ternyata mata airnya agak jauh. Jadi kemudian di sini akhirnya kita cari solusi. Solusinya karena mungkin jauh dari mata air, ya mau nggak mau ini kita ngebor ya. Jadi ini mungkin pengalaman saya pertama ngebor air ya, ngebor air karena ini nggak ada alternatif yang lain atau alternatif lain itu terlalu jauh. Jadi akhirnya kemudian kita pengeboran dan kita melakukan survei tetap sosialisasi ya karena pertama cara supaya ini berhasil kita harus ada dialog atau komunikasi antara warga dengan kita ya dengan kami sebagai tim dengan masyarakat supaya nanti apa yang dibutuhkan masyarakat itu nanti sesuai dengan apa yang bisa kita bantu lah gitu ya. Gitu. Kita juga sosialisasi ke masyarakat, kita melakukan survei jalur pipanisasi,
kita melakukan survei listrik. Nah, ini lalu 2015. Nah, kemudian kita melakukan pengeboran. Jadi waktu itu sebenarnya di sini ada pengeboran juga sebenarnya. Jadi di situ ada warga yang kaya, itu dia ngebor di rumahnya itu bagus. Kemudian dia wakaf sumur air di masjid. Dia ngebor ternyata waktu itu karena saya pikir airnya sudah ada, semuanya sudah ada, ya sudah saya tinggal bikin pipanisasi. Bayangan saya seperti itu ya. Tapi ternyata pada saat jalur pipanisasinya sudah ada, sudah jadi, tornya juga sudah jadi, ternyata setelah dipompa, itu airnya adalah kurang, jadi baru dipompa 15 menit airnya habis. Nah, ternyata memang di pihak pengeborannya memang ini nggak, kerjanya nggak bagus ya, jadi dia yang penting ada air, masalah air itu kecil atau besar dia nggak masalah. Dan yang kedua, ternyata di situ juga airnya ada banyak banyak E. coli-nya ternyata, karena ternyata sumurnya sumur dangkal, sumurnya dangkal, dan di situ dipompa 15 menit udah habis. Oh, ini gimana nih? Ini jaringan PAMDES-nya, jalur pipanisasinya sudah ada, tornya sudah ada, terus kemudian meteran air di rumah warga juga sudah ada, tapi airnya nggak ada. Ya ada, akhirnya kita balik lagi ke belakang. Jadi kita baru melakukan survei listrik. Karena waktu itu kita percaya ke warga gitu ya, karena pikir ini ada yang wakaf air, ya kita nggak bisa nolak karena itu kan kebaikan orang itu untuk ini ya. Ternyata airnya itu nggak layak ya, debitnya nggak layak, dan juga mungkin kualitasnya juga nggak layak. Akhirnya kita mundur lagi ke belakang, kita mulai dari nol lagi survei geolistrik. Waktu itu kita pilih yang survei 1D. Nah, setelah di sini kita tahu akifernya atau di kedalaman berapa ya, kemudian kita bor. Nah, ini kita bor dengan mesin Jekro 100. Nah, ini dibantu oleh mesin bornya Mas Waluyo ya, Mas Waluyo 89. Ya 89. Jadi Mas Waluyo 89, dan ini juga dibantu dengan Akui ya, Akui Kia 90. Ini mesinnya dari Mas Waluyo gitu. Jadi kita bor sampai kedalaman 90 meter di sini. 90 meter, alhamdulillah airnya bagus ya. Airnya bagus, ya kemudian tinggal setelah debitnya bagus, ya kemudian tinggal kita langsung sambungkan aja ke sini, langsung ke toren. Alhamdulillah ini bisa jalan. Dan kebutuhan air masyarakat juga terpenuhi ya. Seperti ini. Nah, cuma masalahnya sebenarnya bukan itu. Jadi saya pikir dengan saya berikan sumur bor, lalu pipanisasi, seperti ini udah selesai, udah bagus, udah jalan ya. Saya pikir udah selesai. Ternyata juga ada problem ya, sama seperti di RW 24 tadi, ini di sini juga ada problem. Jadi saya biasanya selalu monitor mungkin ya pas saya lagi senggang, kadang saya telepon atau WA gitu ya ke Pak RW-nya, gimana, apakah PAMDES-nya masih jalan atau enggak, masih lancar atau enggak gitu. Di sini juga ada problem waktu itu. Jadi ada satu warga yang nakal, ini jaringan pipanisasi ada yang pernah diputus. Jadi waktu itu sampai rusak, sampai ini nggak jalan. Dan ini warga jadi akhirnya ngambil air dengan sistem dipakai ember atau pakai apa namanya, tangki gitu ya, tangki yang plastik itu, jerigen ya. Tapi setelah kita diskusi, kita edukasi, ya akhirnya mereka mau disambung lagi ya. Jadi memang itu harus butuh kesadaran masyarakat yang sudah kita bikin capek-capek dengan biaya cukup mahal, itu juga butuh ini dari masyarakat ya. Jadi makanya di sini saya selalu melibatkan masyarakat pada saat melakukan kegiatan, supaya masyarakat juga, kebutuhan masyarakat apa, yang kita bantu apa, itu nanti bisa sesuai, bisa sinergi yang kedua, karena nanti yang akan memanfaatkan atau merawat ini adalah masyarakat ya, supaya ini bisa lifetime-nya bisa sustain ya, bisa jangka panjang, bisa berjalan jangka panjang. Nah, di sini juga sama masalahnya. Ini waktu itu juga sempat ada masalah juga. Jaringan air pipanisasi sudah bagus kita bikin. Ternyata ada warga yang nakal juga. Ada warga yang nggak mau bayar. Nggak mau bayar, dia mau pakai airnya tapi nggak mau bayar gitu ya. Akhirnya sama Pak RW-nya ini diputus ya, diputus selama 2 bulan. Jadi masyarakat diberikan shock terapi ya, diputus jaringan pipanisasi PAMDES-nya oleh Pak RW-nya selama 2 bulan. Akhirnya warga kan kebingungan ya, air dari PDAM ada tapi kan nggak lancar dan juga mahal. Akhirnya setelah dikasih shock terapi selama 2 bulan itu, akhirnya warga kembali lagi, akhirnya warga mau lagi untuk menggunakan PAMDES ini ya, karena memang ini butuh kesadaran masyarakat ya, karena ini memang air itu mahal dan harus membayar ya iuran, terutama untuk bayar listrik ya. Nah, ini kurang lebih yang kami kerjakan selama 3 tahun bikin PAMDES di RW 13, pipanisasinya tadi sekitar 2,7.
sambungannya sekitar 29 ya, totalnya ini nanti pipanisasinya kurang lebih 6,5 kilo lah kurang lebih ya. Sambungan meterannya atau sambungan rumah atau SR-nya itu kurang lebih 579. Kemudian penerima manfaatnya itu adalah kurang lebih 2.700 jiwa ya. Jadi memang saya hitung jiwa ya, karena semua orang yang ada di sini baik tua, muda atau bayi pun dia butuh air. Makanya saya hitung adalah jumlah total warga di RW atau di kampung yang kami bantu itu. Nah, ini adalah penerima manfaatnya adalah kurang lebih 2.700 jiwaan. Jadi memang biasanya yang pada saat saya melakukan kegiatan ini yang kami pilih adalah pertama adalah sumber airnya harus bagus, harus layak. Makanya ini kami judulkan air bersih layak. Jadi kami tidak hanya mencari air bersih saja, tapi kami juga pastikan bahwa air bersih itu memang layak untuk minum. Jadi sebenarnya standarnya ini adalah standar minum sebenarnya. Karena memang ini ya kami pastikan, kami uji lab, ini airnya layak untuk diminum atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, debitnya harus besar, ya, sehingga nanti dia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, biasanya kalau ada beberapa kampung gitu ya, biasanya kami pilih yang kira-kira warga yang butuhnya lebih banyak. Jadi yang mana ada satu kampung cuma 100, satu kampung lagi dia mungkin adanya sampai 700, ya mungkin saya akan pilih yang jumlah penduduknya yang lebih banyak membutuhkan. Biasanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang kedua, ini adalah setelah sampai tahun 2002 di Pangalengan. Kemudian tahun 2022 itu kan akhir ada gempa ya, gempa di Cianjur ya. Jadi karena akibat gempa itu banyak jaringan pipanisasi dari PDAM itu yang rusak. Yang kedua, banyak sumur gali dan juga sumur bor warga itu yang kering karena muka air tanah itu turun kan. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita ditugaskan oleh ITB, oleh LPPM ITB untuk membantu masyarakat, terutama kaitannya dengan untuk mencari sumber air ya. Jadi sebenarnya di ini lokasinya di daerah Cugenang ya, Cugenang yang kemarin kena gempa. Jadi ini kami juga melibatkan mahasiswa karena memang dalam kegiatan di ITB itu baik itu penelitian atau penelitian masyarakat itu wajib melibatkan mahasiswa. Yang rencananya yang itu digunakan untuk MBKM. Jadi ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil sebagai mata kuliah ya, bisa diklaim sebagai SKS gitu ya, sebagai mata kuliah. Jadi ini yang kita lakukan adalah kita melakukan sama seperti survei hidrogeologi, kita melakukan survei geolistrik, baru kita melakukan pengeboran seperti ini. Ya sama juga ini ada dua kampung atau dua desa yang waktu itu kami melakukan pengeboran ya. Ini jadi ini bukan kalau yang di sini ada ini di desa Gasol, ini di desa Talaga ya di kampung Cilebak ya. Jadi ini waktu kita ngebor ini kurang lebih alhamdulillah ketemu mata air yang bagus dan sumber air yang bagus dan ini adalah airnya ada artesis ya. Jadi tanpa dipompa pun air udah ngalir. Seperti itu. Yang di sini. Kalau yang ini mungkin kurang bagus yang ini. Nah, ini karena memang kandungan besinya itu cukup tinggi di sini ya, melebihi ambang batas yang dipersyaratkan oleh Permenkes ya 2010. Oke, jadi ini kemudian saya kembali lagi sedikit ya untuk flashback tentang kegiatan prosesnya ya dari mulai geolistrik ya. Ini geolistrik waktu itu kita lakukan geolistrik di Desa Cemenyan ya. Desa Cemenyan di bawahnya Bukit Bintang ya. Tapi waktu itu kita lakukan survei geolistrik 2D. Nah, 2D waktu itu bersamaan dan kegiatan PPKM dari Prodi TG ya dan kerjasama dengan Prodi Teknik Geologi ya waktu itu kita melakukan survei geolistrik 2D. Cuma waktu itu sayangnya ini waktu itu belum sempat dibor ya karena memang dananya nggak cukup sebenarnya. Ini yang hasil dari 2D-nya. Ya mungkin saya tidak akan cerita detail tentang geolistrik ya karena background saya adalah geologi ya. Jadi saya nggak detail tentang belajar tentang geolistriknya. Ini adalah yang kami lakukan yang di Ciranjang, ya, di selatan Pasar Ciranjang. Itu kita waktu itu ditugasi oleh LPPM, saya ditugasi oleh LPPM untuk membantu masyarakat di sini. Ini di Desa Ciranjang, ya, ini dekat sungai ini, ya. Di sini yang warga di sini juga kesulitan air, ya, karena ini adalah batuannya adalah formasi ini breksi dan lahar dari Gunung Gede, ya. Jadi kurang lebih lalu litologinya satuan batuannya atau formasinya relatif sama dengan yang tadi yang di Cugenang. Ya ini bagian atasnya adalah breksi lahar vulkanik ya, lahar dari Gunung Gede. Kita melakukan karena mata air di sini juga ada satu B kecil dan di sini ada sumur dangkal, tapi biasanya cuma kedalaman mungkin
6 meter, 10 meter lah gitu ya. Jadi kalau dia pas musim kering ya dia akan kekurangan air. Akhirnya kita lakukan survei geolistrik 1D ya, tapi mungkin dengan modifikasi dibantu oleh dari teman dari Geofisika Meteorologi ya. Ini teman saya di KMPA juga. Nah ini lakukan survei geolistrik 1D tapi dia dibikin cukup rapat ya seperti itu ya. Nah, ini jadi hasilnya dia lebih seperti kayak bikin penampangnya itu, hampir seperti kayak 2D ya, karena dia 1D digabungin jadi bikin seperti kayak penampang seperti ini. Nah, ini kemudian diinterpretasi, kemudian nanti di sini ketemu resistance tinggi, ini adalah breksi, ada yang resistance rendah dia adalah tanah, ya. Kemudian resistance rendah dia adalah aquifer. Jadi di sini dari hasil diskusi antara geofisik dan juga dengan geologis ya, ini kita dibuat model ya atau penampang seperti ini. Jadi memang di sana adalah breksi, bagian breksi dari lahar gunung gede, dan ini yang kemudian ditafsirkan adalah sebagai aquifernya. Ini waktu itu akhirnya kita bor ini sampai kedalaman 90 meter. Nah, ini waktu itu juga dibantu oleh mesin bornya dari Mas Waluyo waktu itu. Nah, ini kemudian data dari pemboran itu ada berupa core dan cutting, ya, diteliti. Waktu itu kemudian ada mahasiswa juga yang terlibat di sini untuk keperluan tugas akhir ya, namanya Alvito tahun angkatan 2000 berapa ya. Ini untuk tugas akhir ya. Dan anaknya udah lulus di sini, jadi ini kita bikin modelnya ya, kita integrasikan data geolistrik dengan data pemboran. Ini yang mesin Jekro yang dari Mas Waluyo 89, mesin Jekro yang 100 seperti ini. Ini yang tadi di daerah Ciranjang, Cianjur, ini yang kemarin ngebor di Pangalengan ya. Pangalengan seperti itu ya. Jadi ada yang sebagian dikoreng, ada sebagian juga yang dia hanya open hole. Ini yang mesin sama juga mungkin sejenis Jekro yang di Kampung Talaga kemarin. Ini yang laporan yang dilakukan di Talaga yang sudah menemukan sumber artesis ya, yang airnya bisa keluar sendiri ya, walaupun mungkin debitnya tidak besar, maksudnya nyembur ke atas, tapi dia airnya bisa keluar sendiri gitu, tanpa dipompa. Gitu. Kalau yang ini sama juga sejenis mesinnya, tapi ini yang dari Mas Waluyo. Kemudian berikutnya ini adalah kegiatan penggiatan masyarakat kami yang berikutnya, ini yang kami didanai oleh FITB ya, FITB. Jadi waktu itu kami lakukan di daerah Cemenyan. Jadi kebetulan Cemenyan ini dekat dengan rumah saya di Bandung. Jadi ini di Cemenyan itu kan Kabupaten Bandung ya, dataran tinggi di bagian utara Bandung atau bagian timur utara ya dari kota Bandung. Ini daerah yang memang secara ini udah punya problem juga masalah lingkungan ya. Pertama adalah di sini banyak kalau kita lihat dari Google Map ya, Google Map atau mungkin kita lihat di YouTube ya, beberapa komunitas ada yang melakukan drone. Di sini perbukitan yang cukup tinggi, perbukitan dataran tinggi sebenarnya, dataran tinggi Cemenyan ya, perbukitan Cemenyan. Ini banyak gundul ya, banyak gundul. Sebenarnya hampir mirip dengan Pangalengan. Mereka juga rusak juga karena untuk kebun sayur seperti ini ya, dan kebun sayur di sana itu sistemnya tidak pakai teras ring ya. Jadi tinggal langsung aja dibikin seperti ini, ya, dibikin galangan seperti ini tanpa dibikin teras ring. Apalagi ini tanam tanaman yang serabut ya. Jadi inilah bawang, karena di sana termasuk sentra bawang ya, bawang merah. Ya, ini ada MCK umum yang tidak ada airnya. Di sana juga sama, hampir mirip dengan Pangalengan, walaupun di Pangalengan mungkin lebih banyak ya sapinya. Ini juga kotoran sapi juga banyak dibuang aja ke sungai. Ini mata air yang cukup besar, ini namanya mata air Sirah Lembang ya, yang digunakan tapi mungkin agak kurang terawat ya. Kemudian ini yang kemudian kami eh, renovasi, kami perlebar dan kemudian kami buat jaringan pipanisasi yang lebih bagus sehingga warga yang di sini bisa terpenuhi air bersihnya. Jadi masalahnya di sini adalah mata air ada di sini, di lembah ya, dalam lembah. Mata airnya itu ada di bawah sini lembah turun di bawah, ini lembah ya, turun ke bawah. Nah, kemudian kalau yang buat di sini mungkin sebagian masih terpenuhi karena kan ini tinggi, ini tinggal gravitasi ke bawah, ini sebagian terpenuhi. Tapi kalau yang
rumah warga yang ada di daerah Pungungan, tinggian di sini, yang di sekitar sini ya, tinggian sini itu nggak dapat air. Apalagi di sini ada bukit. Ini lokasinya di RW 12, di atasnya Caringin Tiluk. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman ke Caringin Tiluk di Cemenyan, jadi pada suka ke atas itu ada tempat makan yang eh, sambil melihat view Bandung lah ke arah selatan ya. Di Bandung cukup bagus di sini, cukup dekat dari Bandung. Nah, topografinya ini di sini ada pas di atasnya itu ada RW 12 atau Kampung Cicayur ya. Di sini ada daerah yang tinggian ini yang susah air. Termasuk juga di sini ada bukit ya, ada bukit kecil tinggian juga ada dua. Ini yang susah air juga di RT 5 dan RW 5. RT 5 ya, RT 5, RT 3 dan RW 4 yang kesusahan air karena dia posisi topografinya ada di atas. Ini yang kemudian kita survei, kita pastikan airnya layak. Kita pertama sama ya, kita diskusi dengan masyarakat, dengan kepala desa, diskusi dengan masyarakat, kita survei hidrogeologi, ambil sampel ini ya, kita melakukan pemetaan jaringan pipanisasi ya dengan sistem seperti kalau di Karangsambung seperti ini langkah kompas ya, langkah kompas atau lintasan geologi ya, kita terapkan di sini. Ini mata air yang tadi yang di Seralembang itu kita perbesar sehingga hasilnya seperti ini ya, ini. Jadi airnya tambungannya lebih besar, artinya kemudian nanti dari sini kita membuat jalur pipanisasi dan kita alirkan. Jadi air dari sini secara gravitasi turun ke sini ke bawah, naik ke sini sampai titik tertinggi. Nah, dari sini kemudian di sini ya, kemudian dari sini kita pasang listrik, kita pasang pompa, kita naikin ke atas sampai sini ya. Ini di bagian atas dari RW 12. Dari sini baru kemudian kita alirkan secara gravitasi ke sini. Jadi untuk memenuhi warga yang di sekitar Pungungan ini dan juga di daerah ini yang tinggi kan, dua bukit di timur dan bagian barat ini. Ya, alhamdulillah ini sudah bisa berjalan. Tapi memang di sini awalnya juga ada tantangan juga ya. Pertama, setiap daerah itu punya karakter yang beda-beda. Warga di Pangalengan, karakter bikin alhamdulillah di Pangalengan bagus ya. Warganya diajak diskusi, komunikasi, diajak gotong royong mau. Di sini juga sebenarnya bagus juga, diajak diskusi ngobrol gotong royong masih mau. Cuma di sini masalahnya adalah mereka tidak bisa serta-merta menerima teknologi yang baru lah gitu, atau mungkin metode yang baru gitu loh. Karena pada saat saya mau bikin di sini itu juga ditentang oleh warga juga. Karena warga waktu itu punya pengalaman buruk. Di sini ada PDAM swasta, tapi pertama bayar membuat jaringan pipanisasinya itu mahal. Yang kedua airnya juga nggak lancar seperti itu. Ya, jadi makanya waktu itu warga bilang, Pak, saya nggak mau masang meteran kecuali kalau memang ini sudah terbukti bahwa airnya lancar sampai ke sini. Ya alhamdulillah kemudian ya saya juga tertantang juga ya karena sudah saya kasih contoh video kegiatan saya yang di Pangalengan, tetap nggak percaya. Mereka mau lihat bukti langsung, akhirnya ya kemudian kita bikin pipanisasi, kita bikin ini, jadi kemudian setelah airnya lancar, baru mereka baru mau pasang gitu ya. Jadi ini juga alhamdulillah udah lancar, berjalan udah 2 tahun. Awalnya mungkin dia masang cuma 36, barusan kemarin saya telepon Pak RW-nya tuh sudah ada kurang lebih 70-an yang masang meteran gitu ya. Paling nggak masalah air bersih di sini udah tertanggulangi ya untuk di RW ini. Memang ini belum semuanya tertanggulangi karena memang masih banyak juga di daerah atas dan daerah lain yang dia masih kekurangan air karena pertama distribusi pengelolaannya masih belum bagus. Yang kedua kadang masalah itu topografi, mata air ada di bawah, kampungnya ada di atas. Itu. Nah, ini kita gotong royong, kita bikin jalan pipanisasi seperti ini ya. Ini yang tahun yang pertama kita pasang listrik, jadi ada dua pompa ya, satu pompa sini ini, yang kemudian kita pasang listrik, kita pompa ke sini yang paling tinggi, baru dari sini kemudian kita distribusi secara gravitasi ke perkampungan di rumah-rumah warga. Nah, selain itu kita juga melakukan juga edukasi lingkungan ya, selain kita masang air, karena di situ juga sebenarnya ada masalah problem di Cemenyan itu. Jadi masalah lingkungan salah satunya adalah perubahan tata guna lahan dari dataran tinggi yang lerengnya curam harusnya tanaman keras, itu adalah banyak jadi tanaman sayuran. Sebenarnya warga udah tahu bahwa tanaman sayuran itu akan menyebabkan longsor dan juga banjir ya, karena
beberapa tahun terakhir ini pernah banjir besar ya di Cicahem ya, di daerah Jati Handap Cicahem itu pernah banjir besar ya, karena memang hutan di atasnya udah rusak. Ini kan coklat kan ya. Artinya dia tidak banyak tanaman atau tidak banyak tanaman keras gitu ya, sehingga kalau banyak ada air hujan besar, dia pasti akan lari, airnya langsung lari ke bawah dan langsung, biasanya kalau air besar ya dia banjir ya. Nah, itu kita melakukan edukasi, salah satunya penanaman pohon ya. Jadi pohon ini pun juga warga milih-milih ya, karena warga seringkali pemerintah atau komunitas itu membantu masyarakat menanam pohon ya, tapi kemudian nggak berapa lama kemudian tanaman itu dibabat lagi oleh masyarakat, karena tanaman itu dianggap mengganggu tanaman warga ya, karena tanaman sayuran kan butuh sinar matahari yang yang tidak terganggu oleh pepohonan ya. Nah itu akhirnya ditebangin atau dicabutin gitu ya. Nah, ini jadi problem juga, warga hanya mau kalau tanaman itu adalah tanaman yang menghasilkan, yaitu tanaman buah. Ya, akhirnya kita diskusi, kemudian ada teman kami dari KMPA yang membantu menyumbang, teman-teman alumni di KMPA itu menyumbang bibit alpukat, dan juga dananya dari KMPA dan juga dari FITB ya. Ini kita juga pilih alpukat yang khas yang memang cocok untuk di dataran tinggi ya. Jadi ini Mas Aris dari termasuk sesepuh KMPA di angkatan 8, geodesi 87. Kita lakukan tanaman pohon di sekitar Sirah Lembang dan kita bagian ke warga ya, yang tanam di sela-sela pekarangan dan juga di kebun-kebun mereka lah gitu ya. Ini kemarin tahun lalu kita cek udah tumbuh cukup, inilah udah lumayan, dari dulunya kecil seperti ini udah tinggi, dan terakhir kemarin juga katanya udah mulai berbuah gitu ya, walaupun dia masih belajar berbunga dan belajar berbuah gitu. Nah, ini yang mungkin besok kami akan insya Allah akan ke sini bersama mahasiswa dari EHIME Jepang gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kemarin, yang terakhir tahun lalu yang kami kerjakan di daerah 3T. Jadi kemarin kami ditugaskan oleh LPPM ITB untuk membantu masyarakat, terutama di daerah 3T. Daerah 3T terutama adalah daerah NTT ya, karena memang daerah NTT ini kan terkenal daerah yang susah air. Jadi kami waktu itu ada ditugasin dari LPPM ITB untuk membantu masalah air bersih di terutama daerah 3T ini, daerah NTT ini. Nah, kemudian waktu itu saya ditugasin di Pulau Sabu. Kita lihat aja dari Google Map, atau ini adalah medannya perbukitan seperti ini, dan juga inilah tandus ya, karena di sini memang kering, karena memang ini adalah batuan formasi tua ya, formasi Bubonaro ya, termasuk juga umurnya tua, dan dia ada batu pasir, tapi batu pasir yang tight ya, yang sudah kompak, dan pori-porinya sudah diisi oleh, poritasnya sudah diisi oleh sementasi gitu ya, jadi dia keras dan juga mungkin porsinya kecil. Dan juga di sini banyak kita jumpai juga formasi Bubonaro itu seperti kayak formasi karang sambung, jadi banyak lempung, batu lempung ya, sehingga memang susah air di sini. Ini yang kita waktu itu kita coba cari solusi untuk membantu masyarakat ya. Jadi medannya seperti ini, medannya bergelombang seperti ini, dan kampungnya dia tersebar ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi ini juga agak menyusahkan juga ya, karena beda dengan yang di Jawa, biasanya kan dia lebih terkumpul ya, kumpul di sini, kumpul di sini, dan seterusnya. Ini agak terpisah-pisah karena waktu itu memang waktunya juga terbatas ya, jadi mungkin kami waktu itu belum sempat melakukan pengeboran, tapi kami juga melakukan survei geologi ya, kita survei air, ada air tapi mungkin tidak terlalu besar. Kita juga survei geolistrik ya, kemudian di sini belum ada jaringan listrik, kita harus pasang listrik juga sepanjang 1,6 kilo, kurang lebih 1 kilo lebih. Kemudian kita pasang pompa, karena waktunya terbatas, akhirnya kita coba manfaatkan sumur yang sudah ada ya, dengan pompa submersible, kita pasang listrik ada 2 ya. Dari ini kita pasang toren ya, toren pertama, listrik pertama ya, kemudian toren yang kedua, dari sini kita pompa lagi ke atas, dari sumur ini kita pompa ke sini ke toren pertama, dari toren pertama kita pompa lagi sampai ke toren 2, kemudian baru ini kita distribusikan ke rumah-rumah warga seperti itu. Nah, ini yang kemudian saya bantu juga yang Pak Ferry, yang waktu di tetangga saya di sebelah saya, yaitu masih di Pulau Sabu. Ini waktu itu melakukan pengeboran juga. Walaupun memang pengeboran juga ya butuh tantangan ya, karena memang batuannya keras, dan juga memang banyak
formasi batu lempungnya atau lempungnya gitu di situ. Ya, pengeboran. Ini kita lakukan pengeboran walaupun memang saya dengar dari Pak Ferry terakhir itu airnya ada tapi mungkin airnya terbatas gitu debitnya. Ini yang ketiga waktu itu di Desa Manleten di Belu ya di perbatasan Timor Leste dengan Indonesia ya di Kabupaten Belu ya. Waktu itu di sini sebenarnya kalau di pulau besarnya sih masih relatif hijau ya dibanding Pulau Sabu. Mata air masih cukup ada beberapa, masih lumayan dibanding yang di Sabu ya. Kalau Sabu memang darinya kering, relatif kering. Kalau ini mata air sudah ada, cuma ya waktu itu pernah rusak, dirusak warga, ya karena dia mungkin dalam tanda kutip cemburu atau ini karena dia nggak dapat air, akhirnya pipa yang sudah ada itu dirusak. Akhirnya warga jaringan pipanisasi ini nggak jalan, kemudian waktu kami datang ini kemudian dibenahi ya. Alhamdulillah kemarin sudah jalan lagi gitu airnya. Nah, ini kemudian hal yang lain ya. Jadi ini juga salah satu penggunaan pompa hidram ya. Ini pompa hidram ini adalah pompa tanpa listrik, tanpa BBM yang bisa berfungsi 24 jam tanpa listrik, tanpa BBM, pemeliharaan sederhana dan dia mampu mengangkat air hingga ketinggian 100 meter. Jadi ini bisa digunakan untuk air bersih dan bisa juga digunakan untuk pertanian. Jadi dalam kondisi sekarang ini kan pemerintah menggalakkan sistem pemanisasi ya untuk lahan pertanian yang kekeringan. Ya, yang kekeringan. Jadi termasuk ini sebenarnya bisa dimanfaatkan karena ini sebenarnya teknologi lama tahun 76 ya waktu itu yang saya dengar tuh waktu itu yang ngembangin satu dosen atau profesor di teknik mesin ya tahun 76. Jadi sebenarnya teknologi udah lama. Cuma memang ini kadang-kadang terlupakan. Nah, ini sebenarnya ini cukup powerful ya. Jadi saya pernah lihat yang di Garut itu digunakan untuk memompa air bersih itu bisa sampai 30 tahun sampai hari ini masih bisa berjalan ya. Jadi ini sebenarnya cukup efektif ya. Jadi untuk menaikkan air dari bawah ke atas sampai ketinggian 100 meter baik itu untuk nanti bisa untuk air bersih dan bisa juga untuk pertanian. Nah, kemudian kalau yang kami lakukan di sini di Cirebon ya di Desa Giyongan Cirebon ini itu adalah di tanah pertanian. Jadi di situ adalah datanya rendah. Ini dekat dengan kampus ITB Cirebon ya, kampus ITB Cirebon. Jadi ITB itu punya 3 kampus, kampus Ganesha, kampus Jatinangor, dan kampus Cirebon. Nah, waktu itu kami ditugasin untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kampus ini, di Sagiyongan dan desa Kebonturi ya. Nah, waktu itu kebutuhan dari desa itu adalah masalah kekeringan. Jadi di sana udah ada embung, cuma embung itu sudah mulai berkurang airnya debitnya karena memang daerah hulunya kan mungkin sebagian udah rusak ya. Jadi debit air itu udah berkurang. Jadi kadang kalau musim kering panjang ya, itu airnya kering si embungnya. Nah, waktu itu warga biasanya pakai pemanisasi, pakai BBM ya, pakai diesel gitu ya. Waktu itu kita kasih alternatif, kita beri alternatif bagaimana kalau kita gunakan pompa hidram ini. Ya, pompa hidram ini karena dia lebih efektif dan juga lebih murah ya. Memang yang mahal pada saat awal ya, pada saat awal pembangunan itu mahal sekali, memang cukup mahal ya. Jadi di sini ada Sungai Rentang. Ini Sungai Rentang, sungai besar, sungai irigasi dari Waduk Jati Gede ya. Jadi areanya cukup besar karena dari Waduk Jati Gede yang digunakan untuk mengairi pertanian di sekitar Cirebon ya. Cirebon, di sekitar Cirebon dari situ. Nah, ini kemudian kita sodet, sungai yang besar itu kita sodet, dari irigasi kita masukin ke bak ini, masukin ke bak penampungan atau bak penenang lah istilahnya ya, bak penenang yang cukup besar. Baru kemudian dari bak penenang ini kita salurkan pipa ya, pipa dengan beda tekan dari ini bak penenangnya. Kemudian ini kita alirkan ke bawah. Ini harus syaratnya ada beda tinggi kurang lebih sekitar 2 meter lebih lah. Ya. Jadi makin beda tinggi makin bagus, makin tinggi ya itu gaya gravitasinya itu makin bagus ya karena tekanan air di sini dia akan menekan pompa di sini. Kemudian pompa ini nanti dia seperti ini ya. Jadi dari sini dia akan menekan, sebagian air itu lagi akan terbuang, sebagian lagi nanti akan dipompa sini melalui pipa ini ke atas, nanti masuk ke ini ya, masuk ke pertanian ini ya. Nah, ini waktu itu jaraknya cukup jauh, jadi sekitar 1,6 kilo dari lokasi pompa ini sampai ke sekitar embung itu kurang lebih sekitar 1,6 kilo ya, dari itu.
Nah, ini juga waktu pembuatan bak ini juga ada problem juga. Ternyata tanah di sini adalah bekas tanah yang legok ya, itu bekas sampah. Jadi waktu itu kita harus membuat kan ini kan cukup bebannya cukup besar ya dengan volume air yang besar, yang penuh ini kan bebannya besar. Jadi kita harus melakukan apa istilahnya pekerjaan sipil lah ya, yang butuh penanganan khusus. Jadi kita melakukan penguatan dengan diberi cerucuk bambu seperti kayak dalam skala kecilnya seperti kayak yang di tol Semarang ya. Jadi kan itu daerah yang tanahnya lembek, jadi di sini memakai cerucuk bambu, baru kemudian dikasih pasir dan juga batu, baru sebagai alas kerja, baru kemudian dibangun di atasnya dibangun bak seperti ini. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi airnya sungai ini dialirkan ke bak ini, kemudian dari sini dialirkan ada 4 pompa ya. Dari sini dialirkan ke pompa ini bak renang, baru kemudian nanti sebagian nanti akan kebuang airnya, buangnya nanti masuk ke sungai lagi ya. Kemudian sebagian nanti akan ke pompa ke atas. Ini dengan jarak kurang lebih 1,6 kilo gitu. Jadi bisa memompa air dengan jarak yang cukup jauh dan juga mungkin beda tinggi yang cukup jauh. Kalau yang ini kebetulan daerahnya datar, jadi beda tingginya nggak terlalu tinggi, mungkin hanya sekitar 5 meter, tapi jaraknya sekitar 1,6 kilo. Ya, ini adalah kegiatan KKN ya, KKN ITB tahun 2002 di Desa Giyongan di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ya, di dekat kampus ITB Cirebon. Nah, ini adalah hasil luaran ya, karena ini kami dari perguruan tinggi, jadi ya, biasanya dari pihak LPPM atau Kemendikbudristek itu menuntut ya, kami selain ada hasil wujud nyata berupa barang, saya prototip atau sarana air bersih gitu ya, yang dimakan warga, kami juga harus melakukan publikasi seperti ini ya, studi dalam bentuk ilmiah ya, baik publikasi ilmiah atau publikasi yang sifatnya lebih populer di media, baik media cetak atau media online ya, dan beberapa juga ini kegiatan kami di sana juga dibikin dikomunikasikan oleh LPPM. LPPM punya buku kegiatan ini, kumpulan kegiatan pengabdian unggul dari ITB ya. Nah, itu waktu itu kami dari wakil dari FITB untuk dimasukkan dalam buku ini ya, karena setiap fakultas itu ada perwakilan 1 orang untuk nanti yang dipilih untuk nanti dijadikan buku ya, buku oleh LPPM. Jadi ini yang buku yang pertama saya pengabdian unggulan ITB merajut masa depan yang berkelanjutan, dan juga publikasi internal ITB, dan juga kami harus melakukan publikasi dokumentasi biasanya di YouTube ya, karena memang ITB itu kadang-kadang yang agak kurang kan publikasinya ya. Jadi publikasi dari ITB kurang, jadi makanya supaya apa yang sudah dilakukan ITB sebenarnya banyak. Cuma karena mungkin kadang tidak terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat luas, jadi makanya ITB perlu supaya setiap kegiatan di ITB, terutama pengen masyarakat itu ada luaran ya, selain luaran berupa suatu kegiatan atau sarana yang memang bermanfaat untuk masyarakat secara langsung, juga harus ada laporan ilmiah ya, baik ilmiah ataukah yang laporan populer lah, dan juga ini video YouTube untuk video dokumentasi. Nah, kebetulan tahun lalu alhamdulillah dapat apresiasi dari ITB, kemarin terpilih sebagai salah satu pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat yang terbaik untuk kategori yang ini, kegiatan pengabdian masyarakat, berdua dengan teman saya dari teknik fisika ya seperti itu. Nah, ini yang kegiatan yang di Pengalengan yang tahun 2020 ya, alhamdulillah sudah mulai berjalan dan sudah membuat sirkular ya. Jadi walaupun dia masih skala kecil ya, karena memang apa yang kami lakukan ini kan masih membuat PAMDes, tapi mungkin dalam skala yang kecil ya, dalam skala kampung atau RW, karena memang dananya juga terbatas. Berbeda dengan PDAM yang memang dananya cukup besar. Jadi dia ini hanya kami membantu masyarakat dalam sesuaikan dengan dana yang ada, paling tidak untuk skala kampung pun udah paling tidak udah ada ratusan atau mungkin ribuan ya yang bisa terbantu dari sarana air bersih yang kita bikin. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai terjadi ekonomi sirkular ya, walaupun dalam skala kecil, mereka sudah mulai bisa mengelola PAMDes-nya dengan sistem iuran. Nanti iuran itu nanti dipakai untuk honor untuk istilahnya petugasnya atau pengurusnya,
dan juga sebagian keuangan itu nanti dipakai untuk maintenance dan juga dipakai untuk kembali lagi ke masyarakat untuk santunan namanya warga jompo yang sakit, yang meninggal, dan juga untuk batas di masyarakat di kampung itu. Nah, ini kegiatan yang ini ya, jadi memang kegiatan ini selain memang tadinya karena unsur ketidaksengajaan, yang kedua itu juga ada landasan juga ya yang mendasari kenapa kami melakukan ini. Salah satunya adalah bahwa dalam agama Islam itu kan ada hadis kalau nggak salah ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sedekah air adalah sedekah yang utama. Itu yang kurang lebih yang jadi satu alasan saya kenapa saya berkegiatan di bidang ini ya, di pengayaan masyarakat, terutama di air bersih, karena memang sedekah air itu adalah utama. Jadi background saya adalah petrologi, tapi kegiatan apa saya pendukung atau kegiatan pelengkap atau mungkin sampingan saya adalah membantu masyarakat khususnya di masalah air bersih. Ini adalah salah satu apresiasi dari masyarakat ya, yang di RW 24 yang waktu itu daerah yang susah air yang di belakang KPBS, karena waktu itu susah air, waktu airnya jalan lancar, waktu itu ya ada syukuran kecil lah gitu ya, ya sampai kemudian diadain acara ini arak-arakan apa namanya sisingaan dari masyarakat. Kemudian kalau untuk kegiatan dokumentasi kegiatan pemadaan masyarakat saya ada di sini ya di channel YouTube, walaupun ini masih sederhana. Ini memang lebih ke arah kumpulan dokumentasi sih sebenarnya. Kegiatan pemadaan masyarakat bisa dilihat di sini. Kurang lebih itu Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang. Nah, jadi maksud saya supaya ini pesan ini bisa tersampaikan. Yang kedua, mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga terima kasih perhatiannya dan silakan kalau seandainya ada pertanyaan atau komentar dan seterusnya. Karena ini hanya lebih ke sharing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Arief. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kalau bahasanya anak sekarang mungkin ini materinya daging semua nih Pak. Jadi sangat bobot sekali dan kalau tadi kita lihat Pak Arief sudah melakukan pengabdian masyarakat dan langsung terjun ke masyarakat dan ribuan jiwa dan ratusan rumah sudah terbantu ya Pak, bahkan sampai mendapatkan apresiasi dari ITB dan sampai diarak di Sisingaan nih. Ya, di waktu itu saya nggak mau nih. Cuma karena saya menghargai masyarakat, waktu itu saya sudah dipaksa-paksa sama Pak RW, sama Pak Desa ya. Karena ini memang acara yang sudah disiapkan oleh masyarakat. Nah, ini kan memang ungkapan terima kasih mereka gitu ya ke kami gitu ya. Jadi sampai mereka mengadakan ini sisingaan gitu, seperti itu. Iya betul, berarti kan masyarakat sangat merasa terbantu Pak ya dengan adanya program Pak Arief dan tim. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kepada Pak Arief, materinya sangat luar biasa sekali. Silakan, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saya Bang David, boleh tanya Mas David? Oh, silakan Mas Bari, monggo. Mas Arief, keren Mas Arief presentasinya. Ya, terima kasih Mas Bari. Ya, kegiatannya keren, nggak hanya presentasinya tok, tapi kegiatannya keren. Namun ini Mas Arief, yang tadi saya nggak jelas satu adalah kalau per RW itu mengakibatkan berdampak ke berapa orang ya, hasil ngebor airnya, terus kemudian pamdesnya dan sebagainya itu akhirnya bisa dimanfaatkan berapa keluarga, berapa kakak atau berapa orang. Itu satu. Kedua, yang belum disentuh tadi ini Mas Arief, kira-kira kalau misalnya itu menjadi kegiatan sosial bagi teman-teman, mungkin di sini ada yang tertarik atau mungkin nanti teman-teman dari AGL akan melakukan kegiatan itu. Kira-kira dananya itu sampai berapa Mas Arief ya? 2 pertanyaan itu aja Mas Arief, makasih. Oke, terima kasih Mas Bari. Tadi memang untuk yang kegiatan ini, tadi di awal tadi sudah saya sebutkan Mas Bari, jadi memang pertama dari sumber airnya itu harus
debitnya besar, dan kualitasnya bagus atau layak untuk air minum. Satu. Yang kedua, biasanya kami pilih kampung atau RW yang jumlahnya penduduk banyak yang membutuhkan. Jadi biasanya memang rata-rata kalau saya target saya sih biasanya di atas ratusan Mas Ferry. Biasanya sekitar 300 ke atas lah sampai 500 700 gitu ya. Jadi supaya manfaatnya ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak Mas Ferry. Jadi kalau ada dua kampung ya, satu kampung cuma 100 jiwa warganya. Satu lagi kampung ada mungkin 500 atau 700 jiwa. Saya biasanya milih yang jumlah penduduknya lebih banyak supaya manfaatnya bisa lebih lebih besar gitu Mas Ferry. Nah gitu. Mudah-mudahan menjawab Mas Ferry ya pertama ya. Ya, Yang berarti kedua, yang kalau kakaknya berapa kira-kira, Mas? saya 700 kakaknya jiwa. nggak hafal Mas Ferry ya, karena Tapi kakak itu kan 700-an jiwa ya? satu kakak itu kan bisa kadang cuma 2, kadang 3, kadang 4 atau lebih ya. Jadi saya biasanya Oke. saya total, karena nanti yang memakai air itu kan jumlahnya. Jadi nanti biasanya air gini Mas. Jadi saya juga belajar dari teman saya dari teknik sipil ya. Biasanya dari debit air itu nanti kita hitung debit airnya sekian. Jumlah penduduk di kampung itu di RW itu ada berapa jiwa. Nah, nanti kan ada asumsi jumlah kebutuhan air dari masyarakat per jiwa itu berapa liter per Oke. hari. Nah, itu nanti dihitung. Ini cukup nggak sumber air ini untuk memenuhi sekian jiwa ini gitu loh. Nah, itu kemudian kalau memang cukup ya udah kita bikin gitu Mas Ferry. Siap. Makasih, Mas. Yo, terus yang kedua memang biaya ini memang beda-beda Mas Ferry ya. Ini tergantung dari karena memang ini kan dananya ada macam-macam. Ada yang dari dana ITB, kalau dana ITB memang biayanya terbatas ya. Dari ITB itu mungkin sedikit cerita Mas Ferry ya. Dari ITB sekarang alhamdulillah sih kegiatan pengen masyarakat ITB udah bagus Mas Ferry ya. Jadi ITB itu punya 5 zona. Satu zona Bandung, kemudian zona kedua adalah zona di luar Bandung tapi masih Jawa Barat. Yang ketiga adalah zona luar Jawa Barat tapi masih di Jawa. Yang keempat adalah empat itu zona di luar Pulau Jawa. Yang kelima ini adalah zona daerah 3T. Nah, jadi kalau yang untuk di Bandung zona 1, zona 2 itu anggaran dari ITB biasanya 50 juta. Ya, kalau yang di luar zona 3, zona 4 itu biasanya 100. Kalau zona 5 itu biasanya 150 Mas Ferry. Nah, jadi memang tergantung ininya gitu ya. Kalau memang dana yang dari Kemdikbudristek ini itu waktu itu dananya kurang lebih sekitar 150 Mas Ferry. Nah, dari Kemdikbudristek, tapi Kemdikbudristek itu waktu itu memang seleksinya juga cukup ketat ya karena dari ITB waktu itu cuma saya atau 2 orang itulah yang menerima ya dari Kemdikbudristek. Karena memang terus terang kegiatan ini kan memang kalau di ITB waktu itu memang dosen agak jarang Mas Wari ya. Karena memang dalam tanda kutip memang kurang prestis ya dan memang dalam tanda kutip uangnya nggak banyak. Beda kalau dengan proyek ya itu beda. Jadi makanya kegiatan pengen masyarakat ITB pada waktu itu tuh sempat ya kurang terkenal lah, kurang populer lah gitu ya. Karena memang pertama nggak ada uangnya, kumnya untuk kenaikan pangkat juga kecil, selama seperti itulah. Jadi tapi alhamdulillah sekarang udah cukup bagus. Jadi ITB udah cukup bagus untuk kegiatan pengen masyarakatnya. Makanya tadi kan harus ada keluaran kegiatan ada banyak kan dari mulai publikasi ilmiah dan seterusnya sampai yang dari YouTube dan seterusnya gitu Mas Ferry. Nah, nanti untuk masalah dana itu nanti bisa disesuaikan. Memang dana ini kan tergantung dari ini Mas Ferry, tergantung dari lokasi. Makin jauh lokasi atau makin remote ini kan makin besar dananya. Termasuk juga ini apa? Berapa banyak jaringan berapa panjang atau berapa banyak jaringan pipanisasinya, panjang pipanisasinya dan juga berapa banyak meteran air yang nanti akan dipasang di situ gitu Mas Ferry. Jadi memang air ini relatif Mas Ferry ya. Jadi tergantung dari lokasi, jumlah penduduk, luas wilayah dan seterusnya Mas Ferry. Tapi nanti bisa menyesuaikan sih tergantung dari kegiatannya. Jadi memang ini setiap daerah atau setiap kegiatan mungkin bisa jadi beda-beda tergantung dari kegiatan mau ngapain, di mana, berapa jumlah yang mau dibantu dan seterusnya gitu. Kurang lebih itu Mas Bari. Mudah-mudahan bisa membantu Mas Bari. Siap Mas, makasih. Ya, sama-sama Mas Bari. Oke, terima kasih Mas Bari dan Mas Arif atas jawabnya. Ada yang lain Bapak Ibu? Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Nerusin yang Mas Bari. Ya, silakan Pak. Mas Arif,
Mungkin Halo. kaitannya tadi kan ditanyakan berapa populasi di kampung tersebut dan Mas Bari nanya berapa kepala keluarga itu kaitannya dengan ini mungkin apa ya kan tadi ada yang sampai diputus ya artinya kan pembayaran itu biasanya dilakukan per rumah atau per kepala keluarga gitu. Nah sampai ada yang diputus jadi kebutuhan supply itu seperti apa gitu kaitannya. Nah kemudian kan di pengabdian masyarakat ketika ada yang diputus tuh kearifan lokal atau kebijakannya seperti apa? Misalnya kan ada keluarga yang tidak mampu di sana. Nah, apakah kita biarkan atau gimana kan kaitannya tadi Mas Afri ada cuplik pepatah juga ya apa khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain itu pepatah Mas yang dikenal di kalangan Islam bukan hadis ya. Nah, kalau di dalilnya kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang terbaik itu yang beramar ma'ruf bernahi mungkar. Nah, itu kalau kita ke dalil ya. Nah, dalam artian ini saya ingin perhatikan bagaimana terhadap yang tidak bisa membayar itu, saya nggak tahu alasan membayarnya apa karena istilahnya tadi bandel atau memang ke dalam ketidakmampuan itu saja Mas mungkin apa kebijakan terhadap hal-hal tersebut gitu jangan sampai ada yang tidak terfasilitasi ke amar ma'rufan ke nahi mungkaran itu karena kan apa jangan sampai yang lain hidup yang lain jadi termatikan gitu itu aja mungkin Mas terima kasih. Oke, sahabat langsung jawab Mas David ya. Ya silakan. Ya, oke, terima kasih Mas Iqbal ya, Mas Cencen ya. Jadi terima kasih atas koreksinya ya. Tadi memang saya hanya melihat dari ini ya. Jadi hanya itu mungkin apa? Terima kasih atas koreksi dari Mas Cencen. Yang tadi masalah apa tadi kakak ya. Jadi memang saya biasanya kalau melihat menghitung itu kan dihitung dari jumlah jiwa. Jumlah jiwa itu nanti dengan kebutuhan tadi debit air sekian itu cukup nggak untuk mencukupi sekian ratus jiwa namanya ya, namanya 500 jiwa cukup nggak? Jiwa ini kan maksudnya baik itu dia orang tua atau bayi kan sama, dia butuh air juga. Makanya kita hitung semuanya. Memang dengan asumsi rata-rata makanya per hari atau manusia hidup normal itu asumsinya 1 liter satu hari butuh berapa liter. Nah, itu biasanya ada perhitungannya sih dari orang sipil atau dari PU nggak salah ya. Itu ada asumsinya ya, saya pakai asumsi itu gitu ya. Terus yang kedua, memang untuk yang dipasang meteran atau yang nanti membayar iuran itu dihitung adalah per meteran atau per rumah. Bisa pakai per meteran ya, kan tergantung meteran itu nanti dipakai untuk satu rumah. Satu rumah itu bisa 1 kakak, bisa juga lebih dari 1 kakak. Pokoknya tergantung dari yang punya rumah mau pasang berapa meteran. Nah, nanti per meteran itu berapa hitungannya. Jadi biasanya dihitung per kubik biasanya. Jadi per kubik itu beda-beda memang. Ada satu daerah yang kayak di Pangalengan tadi. Nah, di Pangalengan tadi ada 3 ya. Kalau yang di Pangalengan yang pertama tadi itu karena dia gravitasi, jadi dia murah. Karena air kan tinggal gravitasi ya, turun ke bawah. Jadi dia lebih murah. Mungkin waktu itu cuma 1.000 per kubik. Tapi kalau yang tadi yang contoh kasus yang kedua di Pangalengan itu yang ada mata air yang di bawah, kampung ada di atas ya, beda tinggi 175 meter, jaraknya 1 kilo, kan butuh pompa yang cukup besar ya, 2 PK. Nah, itu biaya listriknya besar, gitu ya. Biaya listriknya besar, jadi mau nggak mau iuran listriknya juga lebih besar, gitu ya. Sama yang di Pangalengan yang pakai sumur bor ya, pakai pompa. Nah, pompa itu kan kalau sumur bor kan pasti mau nggak mau harus pakai pompa untuk mengangkat air ya. Air itu butuh listrik. Ya, listrik ini yang kemudian nanti harus dibayarkan oleh warga gitu ya. Jadi nanti masalah kemampuan berapa iurannya, mau apakah 1.000, 3.000 atau 5.000 makanya per kubiknya itu nanti saya serahkan ke warga, Mas Jenjen. Tergantung kemampuan dari masyarakat di situ gitu ya. Jadi di sini memang sistemnya kita bukan nyari untung ya. Jadi memang kita dalam tanda kutip karena ini kan untuk masyarakat ya. Jadi kita memang bukan cari untung, bukan seperti dalam tanda kutip, bukan seperti PDAM. Memang PDAM kan perusahaan daerah air minum ya. Jadi kan memang yang namanya perusahaan kan memang nyari untung ya. Kalau yang ini itu lebih ke aspek sosial. Jadi bagaimana caranya kebutuhan air ini bisa terpenuhi untuk masyarakat dengan terjangkau lah gitu ya. Jadi kalau yang dia nggak mampu, ya mungkin ada subsidi mungkin dari warga. Jadi untuk yang masalah urusan uang ini saya serahkan ke warga memang. Karena memang itu energi saya kan terbatas Mas Tencen.
Iya, iya energi Mas. terbatas. Jadi kadang yang itu pokoknya sudah saya serahkan ke warga. Jadi tapi tetap saya sering masih saya pantau lah gitu ya. Saya tanya gimana sistemnya gitu. Jadi itu saya serahkan ke warga tergantung dari kemampuan warga di daerah itu gitu ya. Baik. Seperti itu Mas Mungkin Janjan. Jadi kalau yang iya, untuk yang mungkin nggak mampu ya mungkin ada subsidi dari makanya sampai tadi yang ini kan sampai ini Mas Janjan yang di RW 14 ini karena memang dia paling murah ya karena dia kan hmm, gravitasi jadi makanya dia cuma bayar 1.000 per kubik. hmm, Heeh. Murah. Cuma 700 atau 1.000 gitu malah. 1.000 untuk yang kampung sebelahnya kalau nggak salah, yang RW sebelahnya. Jadi dari iya. uang ini terkumpul selain pertama untuk maintenance, untuk perawatan, untuk mungkin honor pengurus, ini juga nanti apa istilahnya dalam tanda kutip sisa uang atau profit lah dalam tanda kutip ya itu Hmm, dikembalikan ke masyarakat dari dalam bentuk santunan warga jompo, orang sakit ya dan seterusnya seperti itu Mas Senjen. ya, mungkin ini Untuk aja Mas, kalau yang base-nya aktivis kan agak sensitif mendengar pemutusan-pemutusan tersebut kalau tanpa alasan yang ini ya, yang didetailkan ya. Kalau mungkin alasannya bandel, dia dalam kemampuan tidak membayar, pasti diterima lah. Tapi kalau misalnya yang dalam ketidakmampuan, nah itu kan kita menghadirkan kalau yang itu potensi karena konflik bandel. baru di sana itu. Kalau yang di Pangalengan yang di Sumurbar yang dekat pasar itu karena bandel warganya dalam tanda kutip bandel memang Oh gitu, oke dia oke. nggak mau bayar. Jadi makanya waktu itu dikasih shock terapi ya itu sama Pak RW-nya diputus itu Hmm, 2 bulan. oke oke Jadi kalau memang gitu. masalah ini jadi memang setiap daerah itu kan punya karakteristik sosial masing-masing ya. Hmm, Sama juga pernah ngebor di mana nih? Ada teman yang ngebor di Cianjur. Cianjur yang main waktu gempa ya. Sama waktu itu udah dibantu ada warga di suatu RW atau RT gitu ya dibantu sumur bornya. Cuma mungkin saya nggak tahu kasusnya detailnya seperti apa. Intinya warga waktu itu keberatan untuk bayar air. Karena waktu itu kan hmm, dikelola si sumur bor itu memang kebetulan di tanah warga ya. Ada satu orang yang itu, jadi dia yang ngelola. Nah, mungkin ada miskomunikasi antara itu, warga nggak mau bayar, akhirnya ya berantem lah gitu ya. Sampai kemudian akhirnya diputuskan, ya sudah sumur bornya pompanya diangkat. Jadi akhirnya semua rugi kan gitu. oke Ya, oke. karena memang setiap daerah punya karakteristik beda-beda, Mas Enjan, yang Baik. saya rasakan ya. Baik Mas, sudah jelas. Makasih, bagus banget Mas. Ya, paling Yuk, senang sama-sama Mas mendengar Enjan. hal-hal yang sifatnya pengabdian masyarakat. Makasih Mas ya. Ya. Ya, sama-sama Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal tadi ya, Pak Iqbal atau Pak Senjen. Jadi ya pokoknya intinya tidak memberatkan masyarakat Pak ya. Yang penting ini kan pengabdian masyarakat. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin adik-adik silahkan. Oke. Mas David, punten itu di chat ada pertanyaan dari Pak Fajar. Oh, yang Pak Fajar ya, sebentar ya. Dari Mas Fajar ya, Fajar Lubis ya. Sebentar. Oh ya Pak, dari Pak Fajar Lubis. Jadi pertanyaannya, apakah ada rencana kegiatan selanjutnya seperti upaya konservasi debit mata air dan sumur bor? Kemudian upaya perawatan pompa hidram yang titik lemahnya adalah debit sungai yang harus kontinu dan sedimentasi. Monggo, Oh Mas ya, Arif. ya. Mungkin gini ya Mas David ya, untuk ya Mas Fajar. Jadi memang kami sementara ini belum ada langkah untuk konservasi ya. Ya konservasi yang tadi yang sudah saya lakukan yaitu penanaman pohon, edukasi ke masyarakat bahwa ini mata air harus dijaga. Ya, kalau konservasi secara sederhana yang kami terapkan ke warga, kita juga melakukan edukasi dalam setiap kegiatan. Kadang-kadang kalau pas waktunya cocok, kita lakukan edukasi geologi juga, baik itu edukasi tentang geologi lingkungan. Tadi kaitannya dengan masalah mata air, bagaimana merawat atau mengkonservasi mata air. Salah satunya juga nanti dengan penanaman pohon, ya, itu satu. Ya. Yang kedua adalah yang tadi tentang edukasi tentang bencana. Karena waktu itu kan di Pangalengan daerah gempa besar tuh di situ. Nah, kita juga edukasi secara singkat tentang mitigasi bencana lah, gitu ya. Jadi kalau untuk konservasi debit air, mata air ya tadi penanaman pohon. Tadi kalau yang di Cimenyan sudah jalan.
ya. Cuma memang kendalanya yaitu dana kami terbatas. Karena kami kan memang permasalahan di kami itu memang pertama di dana. Waktu itu dananya belum udah selesai ya sudah kami nggak punya dana lagi untuk melakukan itu kan. Dan juga kadang-kadang ya ini masalah energi ya. Karena energi itu kan kami sebagai dosen kan punya 3 tanggung jawab, harus ngajar, harus meneliti, harus pengaduan masyarakat. Ya kadang-kadang itu energinya juga memang nggak semuanya memang untuk ini untuk pengaduan semua ya. Dan kadang-kadang juga karena memang banyak daerah yang perlu dibantu, jadi kadang makanya saya cukupkan Mas David. Jadi makanya oke daerah Pangalengan sudah saya bikin pamdes ini saya rasa sudah lebih dari cukup lah. Saya harus bantu lagi ke daerah yang lain karena banyak daerah yang masih perlu dibantu sekali. Ada daerah yang masih susah air. Saya juga masih sering dikontak sama orang-orang gitu ya yang Mas tolong bantu ini daerah saya atau daerah teman saya ini kurang air kayak gitu. Nah itu. Jadi masalahnya itu makanya kami nggak bisa dalam satu ini sampai jor-joran di situ aja gitu ya karena masih banyak warga lain yang perlu dibantu. Itu Iya, masalahnya. betul, Karena betul. masalah sumber Iya. daya baik itu dana dan juga tenaga. Makanya kalau memang tadi Mas Bari bilang mungkin dari IAGL mau ngadain kegiatan ini ya bagus sekali gitu ya. Insya Allah kita dukung lah gitu Mas Bari. Karena memang saya memang berharap ya paling nggak geologi atau IAGL gitu ya. Nah, itu kita ada inilah selain kegiatan yang sifatnya ilmiah atau sifatnya bisnis atau apa ya, ada kegiatan yang sosial lah. Ya memang kita mengaplikasikan ilmu kita untuk masyarakat sekitar, terutama yang terkait dengan bidang kita. Bidang geologi salah satunya kan air bersih nih, karena air bersih itu adalah sumber kehidupan. Tanpa air kita nggak bisa hidup, gitu. Nah, itu makanya saya kenapa saya bergerak di air karena memang yang tertarik ke sini nggak banyak, karena mungkin uangnya nggak ada, gitu ya. Dalam tanda kutip uangnya nggak ada, maksudnya dibanding uang dalam tanda kutip untuk proyek-proyek besar ya memang jauh sekali lah gitu. Makanya di ITB juga kurang banyak tertarik karena memang ya kurang dalam tanda kutip kurang prestis dan juga memang kumnya untuk kenaikan pangkat untuk dosen ya PNS itu kecil sekali gitu. Makanya mungkin nggak banyak ini. Kemudian yang kedua yang kaitan dengan pompa hidram ya pompa hidram ini ya untuk debit sungai emang ini tergantung dari sungai di situ ya. Biasanya kan yang sungai ini kan tanggung jawab dari PU ya. PU tapi kita juga edukasi ke warga bagaimana caranya supaya si pompa ini eh, tetap jalan lah. Karena memang saya pernah lihat langsung di Garut itu pompa ini bisa bisa bertahan sampai 30 tahun lebih, masih beroperasi sampai sekarang. Jadi masih bagus lah gitu loh. Tinggal memang kalau debit sungai, makanya tadi kan debit sungai ini sedimentasi kan kita bikin putar ya sebentar. Untuk yang debit sungai ini Mas ya. Jadi di sini biasanya kan kita ini antara ini kan biasanya cukup dalam ya. Ini sekitar 2 meteran ya. Ini antara ini kan inlet ya. Ini kan inlet ya, inlet air dari irigasi atau sungai irigasi masuk ke ini bak penenang. Ini kan biasanya posisinya agak tinggi. Nah, kemudian ini yang outletnya itu biasanya kita kasih jarak juga dengan dasarnya. Jadi semuanya kalau umpamanya ada sedimentasi dia udah tertabung dulu di sini. Jadi dia nggak akan nyumbat ke sini gitu loh. Jadi kan ini kan memang harus dibersihkan rutin. Entah berapa bulan sekali itu lumpur yang ada di sini mungkin harus dikuras, dibersihkan gitu. Ya itu salah satu solusi untuk menjaga supaya sedimentasi ini tidak mengganggu operasional dari pompa, Mas David. Mudah-mudahan membantu ya, udah menjawab ya, Mas David ya. Iya, sudah Pak. Pak berarti ini Pak ya, ini kan daerahnya kan ada banyak Pak ya. Nah, itu kalau misalkan sudah selesai kegiatan, apakah ada tim yang masih memantau gitu atau gimana Pak? Sebenarnya nggak ada Mas David, karena ya memang itu energi kami terbatas tadi kan. Energi kami terbatas, jadi ya memang ya kita edukasi. Kadang-kadang kami masih pantau gitu ya. Kalau yang kira-kira warganya masih bisa diajak komunikasi, diajak ini itu ya kita pantau. Makanya kayak Pengalengan, kemarin kadang-kadang masih suka telepon-teleponan lah gitu ya. Kita WA, yang Cemenyan ini juga masih kadang-kadang masih ada telepon. Apalagi besok kan saya mau mendampingi tamu dari EIME Jepang untuk meninjau kegiatan yang pernah kami lakukan di sana kan ya. Nah, ini kita pantau Mas David. Gitu. Karena ya saya juga pengen punya tanggung jawab moral supaya apa yang kita bikin itu bisa bertahan lama. Karena toh nanti yang memanfaatkan masyarakat sendiri kan ya. Makin tumbuh makin awet dan makin manfaatnya makin panjang gitu. Betul, betul.
Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya yang lain. Kalau ada. Ya ini nanti kalau barangkali mau untuk kegiatan-kegiatan CSR di perusahaan juga bisa Mas David sebenarnya. Kan perusahaan-perusahaan mungkin tambang, perusahaan-perusahaan geologi itu kan kadang-kadang ada CSR ya. Jadi oke lah bikin yang ada bau geologinya lah gitu loh. Jangan hanya melulu ekonomi gitu. Makanya kan seringkali kan sepintas ya saya mengingat sebenarnya kadang-kadang kan lebih ke ekonomi UMKM. Ya UMKM penting, tapi maksudnya kan kalau yang masih berkaitan dengan geologi kan mungkin akan lebih nyambung ya. Karena background kita ini kan geologi, apakah air bersih atau apa, terutama air ya. Terutama air kan penting sekali nih untuk kehidupan. Kalau itu barangkali bisa diaplikasikan di daerah-daerah di sekitar lokasi tambang, mungkin manfaatnya buat masyarakat yang lebih kerasa. Apalagi air, orang nggak ada air nggak bisa hidup. Iya, Pak, nanti saya sampaikan ke atasan saya yang sekaligus ketua IAGL. Oh gitu. Iya gitu. Kalau barangkali bisa diterapkan lebih bagus tuh Mas David. Jadi masih sesuai dengan bidang ilmu kita dan itu memang bermanfaat sekali buat masyarakat lah. Insya Allah. Iya betul Pak. Jadi kalau tadi saya lihat materi kan memang wah ini saya sudah lama nih tidak mempelajari ini. Ternyata memang ya selama saya bekerja di tambangan memang lebih cenderung wah kita mencari mana deposit mana. Cuma untuk mengabdi masyarakat agak lupa tuh ya. Dulu sering di mahasiswa lupa, cuma kayak sekarang wah fokusnya udah ke yang lain ya. Ini diingatkan lagi dengan materi Pak Arif ini. Iya Mas. Oke. Oke, Ya yang lain monggo. Bapak Ibu. Monggo, silakan. Ya monggo kalau barangkali ada nanti mau dibikin create suatu kegiatan ya silakan aja Mas David atau Mas Bari gitu. Silakan lah. Kalau Ya, yang untuk siap. mahasiswa sih saya rasa udah cukup bagus ya karena GIA itu setahu saya kan ada juga kegiatan Pengmas ya. Saya lupa mulai tahun berapa itu mereka sudah ada kegiatan Pengmas. Sekarang kan ada kegiatan namanya Geomanism ya. Oh, itu Geomanism dari 2010 Pak itu Pak. 2000 Ya, saya lupa. Tapi 2010 angkatannya waktu itu yang saya ingat tuh 2007 itu kalau nggak salah itu. Oh, 2007 ya? Oh, beda itu berarti. Angkatannya yang pengurusnya waktu itu ya itu 2007 kalau nggak salah. Nah, jadi udah mulai lah. Paling nggak udah bagus. Apalagi sekarang kan emang ada dana dari GA itu atau himpunan di FITB itu kan ada 4 himpunan ya. Itu emang dikasih Ya, dana sama FITB ada sekitar paling nggak 50 jutaan untuk bikin kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya udah lebih enak. Maksudnya dananya udah disiapin sama FITB, tinggal mahasiswa bikin kegiatan. Ya alhamdulillah kalau saya lihat sepintas itu sih udah cukup bagus lah. Paling nggak dia ada Humanism itu juga karena nggak semua himpunan kan punya ya kegiatan seperti itu gitu. ya betul Pak. Dulu yang menonjol tuh biasanya kan zaman dulu sih ada Pardes ya, Farmasi Pedesaan. Terus kemudian kalau sipil itu kan ada apa namanya? Sipil bangun desa atau apa itu namanya? Dia bikin bangunan-bangunan sipil lah gitu. Bikin bak air atau irigasi gitu kalau nggak salah ya. Eh, Simbades atau apa? Sipil bangun desa kalau nggak salah. TL ada apa gitu ya. Memang nggak banyak sih yang saya ingat itu ya termasuk dia ya, ada Humanism gitu. Kalau KM lu desa binaan, Mas. Mulai SKM 98 itu. Sorry, Mhm. 99. Desa binaan Pak ya. Iya, desa binaan. Mulai SKM 99 itu. Nah, iya. Di desa mana itu Pak? Lupa. Dulu pertama kali di Cipatat. Hmm. Nah, mungkin Mas Arif ini kalau misalnya ada anggaran kalau di daerah NTT itu kan dekat laut atau kalau yang ini Pangalengan berapa, mungkin kalau bisa dimasukkan ke kalau tadi CSR ya, kalau misalnya kita lagi set tambang juga kan bisa mempersiapkan buat manfaat langsung ke desa itu sebelum action malahan kan itu bagus Iya. juga. Kalau di daerah NTT atau daerah dekat laut berapa, kalau di gunung sekitar berapa, biar kalau mau set up tambang di sana juga bisa mempersiapkan langsung sebelum action juga manfaat langsung buat masyarakatnya. Oh iya. Itu ada Mas Fajar masih aktif ya, Mas Fajar?
Mas Fajar ngocek. Oh, ngecek ya. Pak itu kalau Jawa dengan apa tadi NTT Pak ya, itu kalau secara geologi tantangannya di mana tuh Pak? Kalau kita mencari Kalau air. di NTT itu tantangannya gini Mas ya. Pertama, waktu itu di Sabu ya, saya kan di Sabu ya. Itu pulau kecil, kabupaten kecil ada 20 pulau ya kecil gitu. Itu kan di tengah laut, jauh dari Oh, mana-mana. Jadi oh, naik naik kapal itu kurang lebih 10 jam sampai 12 jam. wah, Ya, itu tantangannya itu ini ya distribusi barang. oh Distribusi iya. barang itu susah kan karena dia harus transportasinya itu ya transportasi mahal. Akses barang kan butuh waktu ya. Beda kalau banyak kita di Jawa kan gampang deket, banyak toko, banyak pasar gitu ya, banyak pabrik lah gitu yang ini. Jadi itu juga akan mempengaruhi ke biaya, Mas ya. Terus yang kedua, kayak kemarin kasus yang di Bor ya, Bor yang di Sabu juga pertama memang mesin bornya kan beda ya dengan yang di Jawa, terutama di Bandung kan. Bandung kan pusatnya mesin bor lah ya. Bor-bor terutama bor air itu kan banyak sekali ya, bor air, bor tambang itu kan banyak sekali di Bandung ya. Jadi memang kualitas mesinnya juga beda. Terus juga masalah harga, karena memang mereka kan harus dari kadang-kadang ada ngambil dari Kupang. Kupang sampai ke Sabu aja itu paling nggak butuh 12 jam. Untuk naik kapal itu kan juga butuh biaya. Belum lagi pipanya segala macam kan berat itu kan ya. Jadi pipa di sana untungnya ada. Waktu itu pipa HDPE ya. HDPE ada, tapi memang biayanya lebih mahal karena kan dia ada biaya transportasi gitu. Emang tantangannya di situ Mas. Terus emang tantangan berikutnya yaitu ya memang kadang kan kendala di masalah waktu ya. Karena kami ini ya kadang-kadang kan waktunya juga kebagi-bagi untuk tugas sebagai dosen kan ya. Ya itu kendalanya itu. Karena macam kan ngurusin mahasiswa, ya, ngajar, ngurusin apa mahasiswa bimbingan gitu kan. Belum lagi kalau mahasiswanya bandel hilang gitu kan. Macam-macam lah gitu. Belum lagi masalah urusan pribadi kan. Setiap orang kan masih punya eh, kesibukan masing-masing kan gitu. Betul, Tapi betul. sebenarnya menarik lah gitu menantang kalau barangkali bisa dikerjakan. Iya, iya, iya. Insya Allah Mas, kalau nanti setup saya tanya Mas Arif gimana-gimananya. Kita adakan Oke, proyeknya. oke siap Kan Mas Anjan. jarang ya, rata-rata kan CSR ya setelah melakukan action ya. Saya ingin coba sebelum melakukan penambangan gitu, kita bisa memberi manfaat langsung ke masyarakat sekitar, ya misalnya dengan bangun instalasi air seperti ini. Gitu. Insya Allah nanti Mas Oke, saya kontak-kontak. oke siap Mas Anjan. Makasih Mas. Yuk, sama-sama Mas Anjan. Ya ini yang banyak bantu waktu itu yang banyak lama sama saya tuh itu Joshua sama Palu. Sesuatu. Joshua lama di Pangalengan tuh. Karena yang pertama TA-nya di situ kan di Pangalengan Joshua. Nah, kan itu pertama saya melakukan pangan masyarakat itu daerahnya Joshua sebenarnya, daerah TA-nya Joshua. Berarti sejak 2015 Pak ya 15, sebenarnya ya. 2015. Ya, Oh, oke, kan oke. Joshua itu kan penelitiannya kan di sebelah timur Payangindu di Kertasari kan, di sebelah sisi timur itu kan dekat situ Cisanti lah, daerah situ desa apa itu namanya, Tarumajaya. Nah itu pertama yang dari itu mulai itu dari daerah TA-nya si Joshua itu 2015. Oh ya, dulu dulu geohumanism di Tarumajaya itu Pak, saya ingat. Ya pernah ya itu juga ada Gia. Saya bikin di 2015. situ juga di Tarumajaya pertama kan Ya. ada Gia juga sama di situ bikin bikin apa waktu itu ya ada Gia juga bang bareng waktu itu. Saya bikin waktu itu masih Oh. sederhana kan bikin bak airnya terus anak Gianya bikin apa gitu saya lupa. Nah, Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Eh, oh ya, mungkin kalau kalau tidak ada mungkin ini Pak Arif, kalau rencana ke depannya seperti apa nih Pak untuk tahun oh ya yang 2024 tahun ini gitu. saya ada kegiatan juga. Jadi memang tahun ini saya sudah ada kegiatan misalnya pengeboran itu di kampung saya di Kudus Oh, rencananya. Jadi memang mantap. karena saya udah
berapa tahun di Bandung kan, sekitar Bandung udahlah, tinggal kampung saya juga perlu juga dibantu. Ya sudah, tahun ini kegiatan saya alihkan ke Kudus sekarang, ke Jawa Tengah. Ya insya Allah itu akan ngebor. Jadi kalau di kampung saya itu memang itu kan Kudus itu kan daerah bekas Selat Muria ya. Jadi memang itu dataran aluvial lah. Yang kemarin banjir besar itu kan, yang Demak itu, Demak Kudus banjir besar itu kan memang bekas Selat Muria ya. Jadi itu memang aluvial. Kalau yang kampung saya itu aluvial. Cuma kalau sebenarnya kalau di tempat saya sih sebenarnya air masih cukup. Masa kalau musim kering tidak kering lah gitu ya, masih ada. Cuma masalahnya adalah kampung saya itu dekat dengan pabrik gula, dekat dengan pabrik gula ya. Jadi mungkin dari limbah kan, limbah pabrik gula itu kan memang dibuang ke sungai. Zaman saya kecil itu dibuang ke sungai, dibuang aja gitu. Jadi airnya hitam gitu, panas gitu kan, nah, dibuang. Itu satu. Yang kedua mungkin juga dari limbah ini rumah tangga, karena jarak antar rumah kan sangat berdekatan. Jarak septic tank dengan sumur gali kan, sumber warga kan berdekatan. Itu jadi problem juga. Makin banyak rumah penduduk bertambah, jadi rumah juga makin makin dekat-dekat ya. Jadi kalau itu sanitasinya atau MCK-nya nggak bagus kan, MCK itu akan mencemari sumur warga kan ya. Itu masalahnya. Makanya kenapa untuk tahun ini di tempat saya, di kampung saya dulu gitu. Nah, rencana saya mau di sekeliling itu nanti rencananya. Termasuk juga daerah lain, karena memang juga kemarin juga ada teman-teman yang minta bantuan juga, Mas di daerah sini saya di Wonogiri itu juga perlu juga. Wonogiri kan juga kurang air ya. Wonogiri, Grobogan kan juga sama ya, Grobogan juga sama kan, daerah kurang air juga kan. Ya memang kadang-kadang kendalanya ya ini masalah sumber daya, energi ya, energi paling nggak kalau ini saya pribadi sama, yaitu sumber sumber dana kan butuh 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 dana yang cukup besar kan bikin infrastruktur gitu kan, pengeboran, saluran air bersih gitu kan, butuh butuh biaya yang lumayan lah ya, belum lagi masalah waktu gitu. Tapi makanya kalau memang ini bisa dari IAGL atau dari komunitas manapun atau dari CSR itu bisa bantu, akan lebih bagus gitu. Bisa setiap perusahaan punya kegiatan masing-masing yang memang itu tujuannya untuk membantu masyarakat. Betul Pak, betul. Ikut CSR lah gitu. Ya jadi banyak terinspirasi sih Pak dengarkan Oh materi. iya. Oh Ya ini ini ada karena saya juga awalnya juga emang nggak sengaja Mas David. Ya itu dari Joshua itu, waktu TA Joshua ini data air saya banyak, terus buat apa nih? Selain hanya buat TA-nya Joshua kan. Selain buat TA-nya Joshua, selain buat juga riset saya gitu kan, terus buat apa nih data ini banyak gitu kan. Setelah warga di situ, Pak, air saya kurang Pak, ini sering kering gitu kan. Nah, cuma kadang-kadang ya saya nggak bisa bantu kayak karena kendala itu dananya nggak ada. Kadang udah ngajuin proposal ke ITB, ditolak. Gitu, tergantung tergantung ini gitu loh ya. Ya. Banyak faktor gitu. Ya. Ini ada dari Pak Istanto YPGK. Mantap Mas Arief, sekedar sharing, sumur dangkal yang di kampus Karsam juga ada ekolinya. Alhamdulillah bisa dengan mudah kita hilangkan dengan memasang klorin diffuser buatan sendiri. Oh iya iya. Makasih, waktu itu sempat ngobrol juga sama Mas Estanto ya. Jadi memang begini Mas David, Ya. background kita ini kan geologi ya. Kita nggak pernah belajar bagaimana caranya untuk mengolah air lah gitu ya. Karena kita bukan bukan seperti di masyarakat teknik lingkungan ya. Karena memang mereka belajar ya teknik lingkungan. Makanya kenapa yang waktu di Pengalengan yang itu ada E. coli, karena saya nggak punya ilmu untuk ngolah airnya, ya sudah akhirnya saya cari sumber air yang baru yang memang benar-benar bagus gitu. Itu yang saya manfaatkan dan kemudian debitnya lebih besar gitu. Ya memang E. coli itu memang saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman TL gitu ya, memang itu bisa dipanaskan bisa ya, bisa mati katanya. Tapi kan mungkin kadang-kadang kalau kadang-kadang kan jijik atau geluh ya kalau bekas itu, kalau kita tahu itu bekas bekas E. coli-nya banyak, bekas dari situ ada mungkin ada MCK atau apa kan, walaupun itu sudah dibersihkan, udah dimasak, tapi kan dalam pikiran kita kan kadang-kadang geluh ya, atau apa istilahnya jijik kayak gitu kadang-kadang gitu loh, karena kita tahu, kecuali kalau kita nggak tahu ya, itu udah bersih dari bersih nama ini, itu bisa memang. Nah, cuma kadang-kadang gini Mas David, saya juga nyari ini juga saya sesuaikan dengan warga ya.
Karena kalau dia pengolahan gitu kan butuh biaya lagi. Nah, biaya tambahan kan untuk ngolah, ganti filter, ganti mungkin ganti klorin dan seterusnya itu kan butuh biaya. Nah, itu yang kadang-kadang jadi problem karena warga di situ kan tergantung ekonominya ya. Kalau warga ekonominya cukup mampu sih mungkin nggak ada masalah. Cuma kalau warga itu banyak nggak mampu kan juga agak kerepotan nanti untuk masalah maintenance. Cuma untuk itu kan filter harus diganti kan itu kan setiap sekian liter pemakaian itu kan harus diganti. Betul. Itu yang jadi kendala. Makanya karena saya nggak punya background ilmu itu, makanya saya sementara ini nyari yang memang air benar-benar bersih dan layak minum biasanya. Gitu. Dari sisi geologi ya, sebenarnya bisa. Cuma kan kadang kita kadang-kadang belum ketemu kontak yang bagus ya, yang dia bisa nggak. Memang dia ahlinya, tapi kadang-kadang kan waktunya kan belum tentu bisa bantu karena dia juga sibuk juga kan gitu, kayak gitu. Saya pernah juga rencana mau pakai yang Pak Wenten. Jadi Pak Wenten dari ITB itu kan dari Profesor di Teknik Kimia kan juga punya alat ya, bagus juga dia namanya ultrafiltrasi air. Ultrafiltrasi air. Cuma ya itu masalahnya. Jadi alat itu kalau dia sudah masa pakainya namanya 3 tahun 5 tahun udah pakai, udah lifetime-nya udah selesai, dia harus ganti baru. Satu perangkat itu harus diganti baru gitu loh. Jadi dia nggak bisa kayak modul, oke kalau namanya ini hanya modul ini aja diganti ini. Nah, itu kan akan lebih murah. Nah, cuma kalau yang pernah saya tanya ke anak buahnya Pak Wenten itu ini apa dia harus satu paket gantinya ya itu kan mahal karena satu alat tuh paling nggak 15 juta satu alat ultrafiltrasi yang kecil ya maksudnya untuk skala rumah tangga ya itu sekitar 15 juta itu biasanya 3 atau 5 tahun lah apa aja gitu nah, itu biasanya kalau si karbon aktifnya atau filternya udah rusak ya harus ganti baru satu perangkat itu nah, itu yang jadi kendala kadang-kadang. Makanya saya kan harus mikir ke situ. Ya, kalau sekali waktu saya bisa bikin, tapi kan untuk jangka panjang masyarakat mampu nggak itu nanti untuk kalau ada kerusakan ada ini ya, itu yang kadang jadi pertimbangan juga Mas. Ya, ya. Hmm. Ya, mapping sosial harus dilakukan juga Pak ya kalau Iya, kayak gitu. mapping sosial penting karena itu akan ini memengaruhi karena Betul. yaitu kan karakteristik setiap orang di daerah-daerah itu beda-beda. Daerah ini, daerah itu beda-beda. Ada warga yang mau diajak gotong royong, ada warga yang hanya mau enaknya saja, hanya mau pakai tapi nggak diajak gotong royong, nggak mau, toh nanti dia yang pakai kan dia sendiri gitu. Ada juga yang susah seperti itu Mas. Jadi emang itu Betul. suka dukanya tuh kadang-kadang kalau ya ketemu yang kayak gitu yang jadi Oke, siap. Oke, mungkin terakhir ada yang mau tanya Bapak Ibu. Atau mungkin dari Mas Bari ada yang ingin disampaikan belum ditutup. Eh, ya, mungkin kegiatan ini, saya sepakat dengan Mas Arif tadi. Kita belum ada rencana sebenarnya Mas Arif untuk kegiatan yang sosial seperti ini ya untuk dari AGL. Tapi ya siapa tahu dengan kegiatan ini menginspirasi dari teman-teman dan juga pengurus dan juga anggota AGL yang lain menjadi salah satu agenda untuk bisa kita realisasikan lah. Kita ikut membantu juga kan gitu kan. Sebagaimana kata Mas Arif dan Mas Chen tadi kan sejauh mana kita bermanfaat bagi masyarakat yang lain kan gitu kan. Menurut aku ini kegiatan ini sangat konstruktif, bagus. Mungkin nanti perlu kita pikirkan dan perlu kita diskusi lebih lanjut kayaknya Mas David dengan Mas Arif, Mas David. Oke, siap Mas Bari. Siap. Saya pikir itu dari saya Mas David, Mas Arif. Terima kasih Mas Arif. Iya. Ya, terima kasih Mas Bari. Oke, terima kasih Mas Bari. Jadi mungkin karena sudah malam juga Pak Arif, jadi takutnya Ya, mau istirahat. Nah, jadi kalau dari saya pribadi saya sangat salut sekali Pak Arif. Jadi dengan segala kesibukannya mengajar segala macam, tapi masih menyempatkan diri
untuk pengabdian masyarakat, dan semoga kita doakan bersama-sama, semoga kedepannya semakin semangat untuk mengabdi dan semakin banyak Amin. masyarakat yang terbantu Pak Arief, dan semakin banyak yang terinspirasi juga. Ya, amin Mas David. Mungkin dari Pak Cencen mau ada yang disampaikan, silakan. Oh, udah sangat menginspirasi dan semoga bisa kita lakukan di berbagai sektor ya, baik itu tadi kalau Mas Arief nyuplik juga di kampungnya, kalau kita yang di industri bisa di CSR-nya, atau kalau saya sih ingin setup setup awal tambang itu sudah ada manfaat langsung ke masyarakat sekitar juga gitu. Ya, semoga semua hal baik ini jadi amal ibadah yang diberi ganjaran pahala dari Allah, itu aja. Amin. Sama tadi agak koreksi ayat yang saya cuplik itu Ali Imran 110, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Tadi khairul ummahnya nggak kesebut. Itu aja paling. Ya, terima kasih Mas Cencen. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arief ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, mungkin silakan. Apa ya Mas Cencen? Ya paling itu aja sih Mas David, pesan saya itu jadi yang tadi ya. Tadi kan udah koreksi sama Mas Cencen ya. Intinya sih kurang lebih itu. Jadi bahwa kita hidup ini kalau bisa ya bermanfaat buat masyarakat lah, karena memang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Itu yang satu. Yang kedua ya memang tadi sedekah air ya, itu adalah salah satunya sedekah yang utama itu, karena kan air sumber kehidupan gitu. Jadi kalau seandainya kita sebagai geologis atau yang punya background geologi itu bisa bantu, paling tidak dari sisi keilmuan kita kan air kan masih bagian dari ilmu geologi itu ya. Jadi akan lebih bagus kalau itu bisa ilmu yang kita pelajari di ITB ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu aja. Itu Mas David. Ya. Oke, terima kasih Pak Arief. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengisi Dermaga 92 edisi malam Sabtu yang indah ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang menghadiri sesi ini dari tadi jam 7:30 sampai sekarang jam 10. Jadi nantikan program-program berikutnya dengan narasumber dan materi yang menarik. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan Sebentar, Fit. Silakan Mas Ferry. Minggu depan mungkin Mas Andang ya. Pak Andang Bahtiar. Iya. Mantap. Oke, sudah diberi spoiler oleh ketua Mas kita. Minggu depan ada Pak Andang Bahtiar dan Putri. Iya. Yang pastinya sangat menarik juga. Iya. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkata 1, 2, 3. Iya. Ya, makasih Mas David, Mas Arief, Mas Bari, dan Ya, sama Mas Cencen. Makasih Mas Bari, Mas David, ya Mas Cencen dan semuanya yang sudah hadir ya. Mas Arief. Yuk, sama-sama Mas.